Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan latihan rutin yang dilakukan Chen Pian dengan Ning Yao dan juga ada kompetisi pertempuran 3 lintasan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat senja, di kedai minuman anggur, Di Zhang sedikit bingung. Bagaimana mungkin Chen Ping'an, yang baru saja pergi siang hari, kembali lagi untuk minum anggur secepat ini? Kedai anggur itu ramai pengunjung, bukan hanya meja-meja penuh, tapi bahkan kursi pun kosong, yang membuat Chen Ping'an merasa sedikit lebih tenang saat membeli anggur. Di Zhang menyerahkan sebotol anggur termurah dan bertanya, "Ini?" Chen Ping'an berkata dengan pasrah, "Aku mengalami beberapa masalah." Ning Yao bilang dia tidak marah, tipe orang yang bersumpah dia benar-benar tidak marah, tapi aku selalu merasa itu tidak benar. Di Zhang tidak mengejeknya, malah menghiburnya. Ning Yao tidak pernah bertele-tele. Jika dia bilang dia tidak marah, dia pasti tidak marah. Kamu terlalu memikirkannya. Chen Ping'an menjawab, lalu berkata dengan cemberut, "Pemilik toko pertama, katakan padaku, apakah aku akurat dalam menilai orang, ataukah kamu?" Di Zhang kini bisa bersenang-senang dengan hati nurani yang bersih. "Kalau begitu, tuan pemilik toko kedua, minumlah beberapa gelas lagi. Toko kami punya banyak anggur." Aturan lama, wajah-wajah yang familiar, kecuali bagi mereka yang baru saja menanjak, tidak ada kredit. Chen Ping'an berjongkok di pinggir jalan, memegang teko anggur, sumpit, dan sepiring makanan. Di sampingnya ada seorang pemabuk kultivator pedang yang sering mengunjungi toko itu, tipe orang yang tidak bisa hidup sehari pun tanpa alkohol. Dia adalah seorang kultivator alam gerbang naga bernama Han Rong, dan seperti Chen Ping'an, dia hanya minum anggur gua laut bambu surga senilai 1 koin kepingan salju setiap kali. Sebelumnya, Chen Ping'an telah memberitahu Di Zhang bahwa pelanggan seperti itu perlu dirayu dengan senyuman. Di Zhang agak terkejut saat itu, jadi Chen Ping'an dengan sabar menjelaskan bahwa teman-teman pemabuk menarik pemabuk lain dan suka minum sampai mati di satu tempat. Dibandingkan dengan mereka yang sesekali minum sebotol anggur enak sendirian, yang pertama adalah pelanggan baik yang akan kembali ke tempat duduk mereka dalam beberapa langkah setelah meninggalkan meja. Semua transaksi sekali saja di dunia ini bukanlah bisnis yang baik. Di Zhang dengan tekun mencatat kata-kata bijak yang tampaknya seperti emas itu di buku besarnya, yang membuat Chen Ping'an sangat khawatir. Pemilik toko pertama kita ini benar-benar tidak pandai berbisnis. Bagaimana toko ini bisa buka selama lebih dari 1 dekade? Sudah berapa tahun aku menjadi Bao Fuzai? Mungkinkah aku benar-benar memiliki bakat berbisnis? Han Rong bertanya sambil tersenyum. Pemilik toko kedua, minum sendirian? Ada apa? Diusir karena ikut campur? Tidak apa-apa, aku, Kakak Han, sudah berpengalaman dengan wanita. Aku akan mengajarimu rencana brilian, anggap saja itu pembayaran untuk anggurnya. Bagaimana? Tawaran yang bagus. Chen Ping'an mengunyah acar sayurannya, menyesap anggur, dan berkata dengan santai, "Jika aku mendengarkanmu, mungkin akan jadi berantakan. Lagi pula, aku hanya keluar untuk minum sedikit. Dan siapa yang mengajari siapa rencana brilian? Apakah kau tidak tahu? Apa yang ditulis Kakak Han di papan, tidak ada yang harus dilakukan, di dinding toko? Apakah kau melupakannya setelah minum? Aku benar-benar tidak mengerti, di antara semua papan, tidak ada yang harus dilakukan, di toko ini, hanya ada satu yang sisi namanya menempel di dinding. Apakah kau mengatakan kepadaku, Kakak Han, bahwa kau menganggap toko kami sebagai tempatmu untuk mengaku? Apakah gadis itu masih berani datang ke tokoku untuk minum? Uang anggur hari ini, kau bayar 2 kali lipat. Jangan seperti itu, saudaraku. Membicarakan uang merusak persahabatan kita." Han Rong memegang mangkuknya dengan 5 jari, perlahan menyesap anggur, lalu menghela napas. "Ada begitu banyak bujangan di sini, tetapi orang bodoh yang sedang jatuh cinta seperti saya sangat langka. Jika saya benar-benar berhasil di masa depan dan memenangkan hati si cantik, saya akan menganggapnya sebagai keajaiban toko Anda. Saya berjanji untuk kembali dan memenuhi sumpah saya, dan kemudian saya akan langsung memesan 2 pot anggur koin 5 kepingan salju." Chen Ping'an tersenyum, "Mudah saja, kalau begitu aku bahkan akan memberimu 1 teko tambahan." Han Rong bertanya, "Benarkah?" Chen Ping'an mengangguk, "Tapi itu hanya senilai 1 koin kepingan salju." Han Rong berkata dengan kecewa, "Itu sama sekali tidak berkelas." Seorang pemilik toko kedua yang terhormat, muda dan menjanjikan, luar biasa, seorang talenta muda seperti naga di antara para pria. Chen Ping'an tertawa dan mengumpat, hentikan, Kakak Han, jika aku memuntahkan anggurku, apakah kau akan mengganti kerugianku?" Dari kejauhan, Di Zhang mengamati keduanya mengobrol dengan penuh semangat, dan merasa agak terkesan. Penjaga toko kedua ini benar-benar pandai berbicara. Chen Ping'an juga mengatakan bahwa dia benar-benar menikmati minum di tembok besar Ki Pedang ini, karena di banyak meja anggur di dunia kebenaran yang luas,
untuk cangkir anggur yang sama, mereka yang memiliki otoritas lebih tinggi memiliki cangkir yang lebih dalam, dan mereka yang memiliki otoritas lebih rendah memiliki cangkir yang lebih dangkal. Hanrong terkekeh, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Pemilik toko kedua, Anda berpengetahuan luas. Bisakah Anda membantu saya membuat beberapa puisi yang terlalu sentimental? Standarnya tidak perlu terlalu tinggi, hanya sesuatu seperti suatu kali bermimpi seorang dewa hijau datang untuk menuangkan anggur. Saya menyukai gadis itu, dan kebetulan dia menyukai hal semacam itu. Jika Anda membantu seorang kakak laki-laki, entah itu bermanfaat atau tidak, saya akan membawakan meja besar berisi para pemabuk nanti. Jika mereka tidak menghabiskan 10 guci anggur, saya akan menggunakan nama keluarga Anda mulai sekarang. Apakah menurutmu menulis puisi itu seperti minum-minum, di mana kamu bisa membawa semangkuk penuh ke meja jika punya uang? Tidak ada kesepakatan sebaik itu. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku bahkan belum menikah, aku tidak akan punya anak laki-laki. Hanrong mengangkat mangkuk anggurnya, persaudaraan kita sangat dalam, mari kita minum satu dulu. Setidaknya buatlah satu puisi untuk kakak, meskipun hanya 1 atau 2 baris. Jika bukan anak laki-laki, bagaimana dengan cucu laki-laki? Chen Ping'an mengangkat mangkuk anggurnya, nanti saja kupikirkan. Tapi jujur saja, apakah inspirasi puitis datang atau tidak bergantung pada apakah minumnya sudah cukup? Hanrong segera berbalik dan berteriak kepada Di Zhang, pemilik toko pertama, saya akan membayar guci anggur milik pemilik toko kedua. Di Zhang mengangguk, selalu merasa bahwa jika Chen Ping'an bersedia fokus pada penjualan anggur, dia mungkin bisa membuka toko hingga ke tembok kota dalam beberapa tahun. Seorang wanita muda bertubuh ramping tiba dengan anggun, berjalan menghampiri penjaga toko kedua yang sedang menjelaskan arti cahaya terbang kepada kakak Han. Dia tersenyum, bolehkah saya merepotkan Tuan Muda Chen sebentar? Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk, lalu menoleh ke Hanrong dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak mengerti, asalkan dia mengerti. Chen Ping'an berjalan menyusuri jalan bersama wanita itu dan terkekeh, Nona Yu sangat perhatian. Pendatang baru itu adalah Yukia, wanita yang telah memikat Fen Dace dan meninggalkannya patah hati. Ekspresi Yukia sedikit canggung, tetapi dia dengan cepat berbicara pelan, aku mendengar tentang apa yang terjadi malam itu. Meskipun pada akhirnya aku dan Fen Dace tidak bisa bersama, aku tetap ingin meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Muda Chen. Bagaimanapun, masalah ini bermula karena aku, dan menyebabkan Tuan Muda Chen menderita kerugian yang tidak pantas. Mungkin tidak pantas untuk mengatakan ini, dan bahkan mungkin membuat Tuan Muda Chen berpikir aku hanya mengucapkan basa-basi yang tidak tulus. Terlepas dari itu, aku tetap berharap Tuan Muda Chen dapat memahami Fen Dace. Dia adalah orang yang sangat baik, dan akulah yang mengecewakannya. Jika Fen Dace bukan orang baik, saya tidak akan menerima teguran itu darinya. Chen Ping'an berkata, siapa yang tidak pernah minum terlalu banyak? Ketika seorang pria mabuk dan menggumamkan nama seorang wanita, itu pasti karena dia benar-benar menyukainya. Adapun mengumpat saat mabuk, sama sekali tidak perlu dianggap serius. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Yukia memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Muda Chen dan teman-temannya yang sedang minum. Setelah Yukia pergi, Chen Ping'an kembali ke toko untuk melanjutkan duduk jongkok dan minum. Hanrong tentu saja sudah pergi, dan tidak lupa membayar tagihannya. Di Zhang mencondongkan tubuh dan bertanya, tentang apa itu? Chen Ping'an tersenyum, ini tentang urusan Fen Dace itu. Yukia datang untuk meminta maaf atas namanya. Di Zhang mengerutkan bibirnya, dia hanya takut membuat Chen Sanqiu marah. Chen Sanqiu adalah orang terpenting di antara para tuan muda Fen Dace. Jika Chen Sanqiu mengatakan sesuatu yang kasar, Yukia tidak akan bisa bertahan di sana lagi. Chen Ping'an tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak semudah itu. Chen Ping'an tiba-tiba berkata, ayo kita bertaruh, apakah Fen Dace akan muncul? Di Zhang mengangguk, aku yakin dia akan muncul. Chen Ping'an tersenyum, hampir saja mengangguk. Di Zhang berubah pikiran, tidak mau bertaruh. Chen Ping'an tampak sedikit menyesal, dan Di Zhang merasa bahwa tidak bertaruh memang pilihan yang tepat, karena Fen Dace tiba kurang dari setengah batang dupa kemudian. Di Zhang memutar matanya. Fen Dace tiba di kedai anggur, ragu-ragu, dan akhirnya memesan sebotol anggur, lalu berjongkok di samping Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum, Nona Yu mengatakan dia menyesal telah mengecewakanmu. Fen Dace menundukkan kepalanya, wajahnya langsung berlinang air mata. Dia tidak minum, hanya memegang mangkuk anggur. Chen Ping'an mengangkat mangkuk anggurnya dan dengan lembut membenturkannya ke mangkuk putih di tangan Fen Dace, lalu berkata, jangan putus asa. Berharaplah agar perang pecah besok, dan yakinlah bahwa mati di sisi selatan tembok besar Ki Pedang sudah cukup. Fen Dace meminum semua anggur di mangkuknya sekaligus, bagaimana kau tahu? Chen Ping'an berkata, aku sudah menduga. Fen Dace berkata, jangan biarkan situasiku merusak persahabatanmu dengan Sanqiu, atau membuat kalian berteman dengan menyimpan dendam di hati.
Chen Ping'an tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Fen Dacie mengangguk, bagus. Chen Ping'an berkata, jika kau tidak datang mencariku hari ini, aku pasti sudah pergi mencarimu. Fen Dacie tersenyum getir, saya menghargai niat baik Anda, tetapi itu tidak ada gunanya. Chen Ping'an berkata, Anda pasti sedang menderita sekarang. Nyamuk dan lalat berdengung seperti guntur, dan semut yang menyeberang jalan tampak seperti gunung. Saya punya cara, apakah Anda ingin mencobanya? Fen Dacie bertanya dengan curiga, metode apa? Chen Ping'an tersenyum, terlibatlah dalam perkelahian. Rasa sakit fisiknya akan terasa mirip dengan patah hati, dan kamu akan merasa lebih baik. Fen Dacie berkata, setengah percaya setengah ragu, kau tidak hanya mencari alasan untuk memukuliku, kan? Kau masih menyimpan dendam karena aku memecahkan salah satu mangkuk anggurmu. Chen Ping'an berkata, jika tidak percaya, maka jangan percaya. Namun, pada akhirnya, Fen Dacie tetap mengikuti Chen Ping'an ke sudut gang. Sebelum Fen Dacie sempat mengambil posisi, ia sudah dipukul hingga jatuh. Setelah beberapa kali terjatuh, Fen Dacie akhirnya berdiri, wajahnya berlumuran darah, terhuyung-huyung. Ia berjalan tertatih-tatih di jalan. Chen Ping'an menyelesaikan pekerjaannya, tetap tenang, berjalan di sampingnya, dan menoleh sambil tersenyum bertanya, bagaimana hasilnya? Fen Dacie menyeka wajahnya, merentangkan tangannya, dan mendongak sambil mengumpat, merasa lebih baik apanya? Jika aku kembali dengan penampilan seperti ini, San Qiu dan yang lainnya mungkin akan mengira aku benar-benar sudah gila. Chen Ping'an terkekeh, apa artinya sedikit darah bagi seorang pria dewasa? Kalau tidak, kau pasti sudah meminum anggur surga gua laut bambuku secara cuma-cuma. Ingat untuk membayar anggurnya sebelum kau pergi. Sedangkan untuk mangkuk putih itu, lupakan saja. Aku bukan tipe orang yang cerewet, aku tidak mengingat hal-hal kecil seperti itu. Chen Ping'an berhenti, saya ada urusan. Fen Dacie berjalan menuju toko sendirian. Chen Ping'an menoleh dan tersenyum, aku tidak membuatmu takut, kan? Dia adalah pemuda bernama Zhang Jiazhen. Zhang Jiazhen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin bertanya tentang karakter, Wen, mantap? Menurut maksud asli Bapak Chen, bagaimana seharusnya karakter itu diinterpretasikan? Chen Ping'an berkata, Wen, memiliki interpretasi lain, seseorang yang tidak terburu-buru. Artinya mirip dengan lambat. Namun, lambat bukanlah salah, pada akhirnya ia mencari kecepatan, maka terjadilah terburu-buru. Zhang Jiazhen berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh arti. Ia mendongak ke arah Chen Ping'an, yang tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan bertanya, Tuan Chen, saya tidak mahir dalam seni bela diri atau latihan pedang. Jadi, di masa mendatang, kapanpun saya punya waktu luang dan kebetulan Anda berada di dekat toko, bolehkah saya meminta bimbingan Anda dalam menafsirkan aksara? Chen Ping'an tersenyum, tentu saja bisa. Aku akan sering datang ke sini di masa mendatang. Zhang Jiazhen berkedip. Chen Ping'an menoleh, itu adalah Ning Yao. Zhang Jiazhen mengucapkan selamat tinggal dan berlari pergi. Chen Ping'an berjalan cepat, bertanya dengan suara pelan, mengapa kau datang? Ning Yao bertanya, minum lagi? Chen Ping'an terdiam. Tubuhnya dipenuhi bau alkohol, jika ia berani menyangkalnya dengan keras kepala, bukankah ia akan langsung dipukuli hingga hampir mati? Ning Yao tiba-tiba meraih tangannya. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya berjalan melewati toko dan menyusuri jalan. Ning Yao bertanya, mengapa kamu tidak bicara? Chen Ping'an berpikir sejenak, lalu menirukan seseorang, Chen Ping'an, bahkan jika kau cukup beruntung menikahi seorang istri di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang bodoh. Ning Yao, untuk sekali ini, tidak berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, dia mulai tertawa sendiri, menyipitkan sebelah mata, dan mengangkat tangan ke depan, menyisakan sekitar 1 inci antara ibu jari dan jari telunjuknya, seolah bergumam pada dirinya sendiri, bahkan kasih sayang sebanyak ini pun tidak. Ning Yao sedikit bingung, mendapati Chen Ping'an telah berhenti bergerak, tetapi mereka masih berpegangan tangan. Jadi Ning Yao menoleh, dan entah mengapa, bibir Chen Ping'an bergetar, dan dia berkata dengan suara serak, jika suatu hari nanti aku pergi duluan, apa yang akan kalian lakukan? Jika kita juga punya anak, apa yang akan kalian semua lakukan? Chen Ping'an bukan lagi pemuda bersandal jerami dari Gang Niping, atau anak kecil yang membawa keranjang berisi ramuan obat, ia merasa sedih tanpa alasan yang jelas, lalu sangat sedih, hanya dengan memikirkan hal ini. Semua kesedihan yang dapat diungkapkan pada akhirnya dapat ditanggung perlahan. Hanya kesedihan yang terpendam secara diam-diam yang akan perlahan menumpuk, tahun demi tahun, seperti anak kecil bisu yang menyendiri, meringkuk di sudut hati. Anak itu hanya mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap setiap diri dewasa, tanpa sepatah kata pun. Angin musim semi membawa turun hujan musim semi. Di bawah atap, Chen Ping'an, yang sedang duduk di kursi sambil membolak-balik kumpulan catatan sastrawan, berdiri dan mengulurkan tangan untuk menampung air hujan. Sebelum kembali ke kediaman Ning dari tembok saat itu, pendekar pedang tertua telah mengajukan pertanyaan, apakah dia ingin meninggalkan lampu kelahiran?
Dengan begitu, jika dia mati di medan perang selatan dalam perang besar berikutnya, meskipun itu akan merusak fondasi Dao Agungnya, setidaknya dia akan memiliki tambahan setengah umur. Itu adalah metode menggosok prasasti jiwa. Langkah pertama cukup melelahkan. Kultivator biasa tidak dapat menahan penderitaan seperti itu. Dewa gunung dan air dari dunia kebenaran yang luas akan menghukum hantu dan roh di wilayah kekuasaan mereka dengan menyalakan lampu air atau lampu gunung, menggunakan jiwa sebagai sumbu. Tingkat keparahannya terletak pada durasinya, tetapi dalam hal rasa sakit jangka pendek, itu jauh lebih rendah daripada metode menggosok prasasti. Langkah kedua adalah menyalakan lampu di balai leluhur sendiri. Setelah melewati langkah pertama, kelemahan terbesar dari lampu kelahiran ini adalah biayanya. Sumbunya dibuat menggunakan teknik rahasia abadi, dan yang terbakar adalah uang abadi, itu seperti membuang uang setiap hari. Oleh karena itu, di dunia kebenaran yang luas, lampu kelahiran biasanya hanya dinyalakan untuk murid langsung terpenting di balai leluhur keluarga abadi tingkat sekte dengan kantong yang dalam. Mengetahui teknik ini adalah satu ambang batas, pembuatan lampu kelahiran adalah yang kedua, dan konsumsi uang abadi selanjutnya seringkali menjadi pengeluaran besar bagi balai leluhur. Karena setelah dinyalakan, lampu itu tidak dapat dipadamkan, jika apinya padam, itu akan merusak jiwa asli kultivator, dan jatuh ke alam adalah hal yang umum terjadi. Langkah ketiga adalah menggunakan lampu kelahiran untuk membentuk kembali tubuh sejati roh yin dan roh yang jiwa, dan bahkan setelah itu, keberhasilan tidak dijamin. Sekalipun berhasil, pencapaian di masa depan di Jalan Agung akan sangat berkurang. Dengan demikian, membuat lampu kelahiran benar merupakan upaya terakhir, tindakan tak berdaya yang dilakukan oleh kultivator dari sekte pegunungan untuk menghadapi setiap bagaimana jika. Terlepas dari itu, ini masih lebih baik daripada pembubaran tubuh kultivator dan penyebaran jiwa mereka, yang hanya menyisakan mereka untuk berharap akan reinkarnasi, mencari kemana-mana dengan usaha keras untuk dibawa kembali ke sekte mereka untuk melanjutkan persembahan dupa mereka. Namun, kultivator seperti itu seringkali memiliki 3 jiwa eter dan 7 roh jasmani yang tidak lengkap dari kehidupan masa lalu mereka, seberapa banyak yang dapat dipulihkan bergantung pada takdir. Dengan demikian, apakah mereka dapat mencapai pencerahan juga bergantung pada takdir. Setelah pencerahan, bagaimana mendamaikan kehidupan masa lalu dengan masa kini sulit untuk dikatakan. Chen Ping'an tersadar dari lamunannya, menyingkirkan pikirannya, dan melihat ke arah Yan Si gemuk dan kelompoknya. Bahkan Di Zhang pun jarang ada di sana. Kedai minuman itu takut akan hari hujan dan hanya bisa tutup. Namun, meja dan kursi tidak dipindahkan, semuanya dibiarkan di luar toko. Menurut metode yang diajarkan Chen Ping'an padanya, setiap kali hujan atau salju dan toko tidak beroperasi, sebotol anggur Bambo Si Grotto Heaven termurah akan diletakkan di setiap meja bersama dengan beberapa mangkuk anggur. Botol anggur ini gratis, siapapun yang melihatnya boleh minum, tetapi setiap orang hanya boleh minum maksimal 1 mangkuk. Ning Yao masih fokus pada kultivasinya di tebing pembunuh naga. Setelah kembali ke kediaman Ning dari jalan utama terakhir kali, Nani Bai dan Nalan Yexing memperhatikan bahwa nona muda mereka telah sedikit berubah dan menjadi lebih serius dalam kultivasinya. Yan Si gemuk datang untuk membahas masalah Chen Ping'an dan Di Zhang yang bergabung sebagai mitra di toko sutra. Chen Sanqiu dan Dong Huafu hanya ada di sana untuk mencari keseruan. Semua orang memegang payung saat berjalan di bawah atap, menutupnya dan menyandarkannya ke dasar dinding. Dengan sebuah buku di satu tangan dan kursi di tangan lainnya, Chen Ping'an berjalan ke ruangan samping. Yan Si gemuk memandang ruangan yang terlalu bersih itu dan meratap, "Saudaraku Yan Zuo, menantu keluarga Ning, mengapa kau tinggal di tempat kecil yang kumuh seperti ini?" Chen Sanqiu mengeluarkan seperangkat teh dari kotak kecilnya, yang konon untuk penggunaan kekaisaran dari sebuah dinasti besar di benua ilahi tengah. Chen Sanqiu mulai menyeduh teh, dia sebenarnya ingin mengajak Chen Ping'an minum, tetapi apakah dia berani? Apakah dia masih ingin menjadi tamu di kediaman Ning di masa depan? Sambil menyeduh teh, Chen Sanqiu tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas informasi mengenai Fen Dace." Chen Ping'an melambaikan tangannya. Buku di atas meja, kumpulan percakapan di bawah naungan pohon berbunga dan Paulownia, adalah buku langka. Chen Sanqiu telah membantu membeli dari Mirek, bersama dengan banyak buku sejarah edisi istana. Pasti harganya sangat mahal, tetapi membicarakan uang dengan tuan muda berpangkat tinggi seperti Chen Sanqiu akan menjadi penghinaan. Sedangkan untuk Dong Black Charcoal, yang juga berasal dari keluarga kaya raya kelas atas, lupakan saja. Kemampuan orang ini dalam menabung bahkan lebih luar biasa daripada Chen Ping'an. Konon, sejak kecil hingga dewasa, dia tidak pernah mengeluarkan sepeser pun uang. Chen Ping'an bahkan ingin mencari seseorang untuk bertindak sebagai bandar judi dan memasang taruhan kapan Dong Huafu akan secara proaktif menghabiskan uang, lalu dia dan Dong Huafu akan bekerja sama dan diam-diam menghasilkan kekayaan. Chen Ping'an berpikir ada keuntungan yang bisa didapatkan, jadi dia menyebutkannya kepada Dong Huafu. Dong Huafu menggelengkan kepalanya dan berkata,
lagi pula aku tidak menghabiskan uang. Apa gunanya menghasilkan uang? Keluargaku juga tidak kekurangan uang. Chen Ping'an ditolak. Sepertinya masuk akal? Di Zhang tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah beberapa saat, dia mendengar Chen Ping'an berkata, aku tidak perlu kau mengeluarkan uang. Aku akan bernegosiasi dengan bandar judi untuk mengizinkan taruhan tentang kau akan mengeluarkan uang dalam 10 hari, dalam sebulan, dan terus tidak mengeluarkan uang dalam sebulan. Adapun jumlah pastinya, akan ada juga taruhan, apakah itu satu atau beberapa koin kepingan salju, atau koin panas kecil. Kemudian aku akan menyuruhnya sengaja membocorkan kabar bahwa aku, Chen Ping'an, telah memasang taruhan besar tentang kau akan segera mengeluarkan uang, tetapi menolak untuk mengatakan apakah itu dalam 10 hari atau sebulan. Tetapi sebenarnya, aku bertaruh bahwa kau tidak akan mengeluarkan uang selama sebulan penuh. Lihat, kau tidak mengeluarkan uang, kau masih minum anggur, dan kau bisa mendapatkan uang tanpa usaha. Di Zhang merasa bahwa pemilik toko kedua ini, ketika bertindak sebagai bandar judi, tampak lebih kejam daripada Aliang. Chen Sanqiu sangat ingin minum anggur. Yan Zuo sangat ingin mencoba. Kalau begitu, aku juga ingin menghasilkan uang cepat, bertaruh bahwa Dong Black Charcoal tidak akan mengeluarkan uang. Chen Ping'an meliriknya dari samping. Tentu saja, kau akan membantu bandar judi yang kita pekerjakan dengan bayaran besar untuk menstabilkan taruhan. Ketika beberapa penjudi licik ragu-ragu, kau, Yan Si Gendut, akan, secara tidak sengaja, menyuruh pelayan membawa uang, lalu, tanpa sengaja, mengungkap kelemahan, membiarkan kabar menyebar hingga semua orang tahu bahwa tuan muda yang diam-diam telah menghabiskan sejumlah besar uang abadi untuk bertaruh selama 10 hari. Ini akan mengkonfirmasi rumor bahwa aku bertaruh pada Dong Black Charcoal yang menghabiskan uang. Kalau tidak, para penjudi tua yang licik itu sebagian besar tidak akan terpancing. Uang yang kau habiskan tadi hanya akan beredar melalui kantongku dan kembali ke kantongmu, bukan? Setelah itu, kau, Dong Black Charcoal, dan aku akan membagi keuntungannya. Yan Zuo mengepalkan tinjunya. Hebat! Di Zhang dan Chen Sanqiu saling pandang. Di Zhang hanya ingin ikut serta, tidak banyak, hanya beberapa koin kepingan salju. Mendapatkan sedikit uang haram seperti ini sudah cukup, jika dia mendapatkan terlalu banyak, hati nuraninya akan mengganggunya. Tanpa diduga, Chen Sanqiu menggelengkan kepalanya. Jangan coba-coba menyeretku ke bawah, hati nuraniku sakit. Di Zhang kemudian mulai ragu-ragu. Chen Ping'an berkata dengan wajah jijik, lagi pula, kau tidak bisa menggunakan trik yang sama terlalu sering. Jika terlalu sering digunakan, itu akan membuat orang curiga. Chen Sanqiu menangkupkan kedua tangannya dan menjabatnya. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Dong Huafu berkata terus terang, saya ingin 50%. Kalian berdua bisa membagi 50% sisanya sendiri. Chen Ping'an berkata dengan sungguh-sungguh, arang hitam, kudengar seluruh kota tahu tentang Ning Yao yang mengalahkan 100 Chen Ping'an dengan satu tangan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Lihatlah Fen Dace, dia memarahiku di wilayahku sendiri dan bahkan melempar mangkuk ke arahku. Apakah aku menyimpan dendam? Aku sama sekali tidak menyimpan dendam. Sekarang kami telah menjadi teman baik yang menyelesaikan perbedaan kami melalui perkelahian dan menertawakannya. Dong Huafu tidak berkedip sedikitpun. Aku hanya bilang kau ambil 50%, dan aku dan si gendut yang akan membagi sisanya. Setelah itu, mereka beralih ke urusan yang lebih serius. Mengenai toko sutra atas nama Yan Zuo, Chen Ping'an dan Di Zhang bermaksud untuk menjadi mitra, masing-masing mengambil 10% saham. Chen Ping'an membawa mereka ke ruangan di seberang dan mendorong pintu hingga terbuka. Meja itu dipenuhi dengan stempel berbagai ukuran dan ketinggian, tidak kurang dari 100. Ada juga buku panduan stempel yang disusun sendiri oleh Chen Ping'an, berjudul Buku Panduan 100 Dewa Pedang. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, inskripsinya semuanya diukir. Semuanya adalah kata-kata yang baik dan meriah dengan makna yang baik. Wanita memberi kepada wanita, wanita memberi kepada pria, atau pria memberi kepada wanita, semuanya sangat bagus. Di toko ini, kami tidak akan memberikannya begitu saja hanya dengan membeli sutra atau kain. Hanya mereka yang membayar deposit di toko kami, mulai dari satu koin panas kecil, yang akan diberikan stempel. Mereka yang membayar lebih dulu berhak memilih lebih dulu. Namun, inskripsi sampingnya belum diukir. Jika seseorang menginginkan lebih banyak kata yang diukir, terutama jika mereka menginginkan tanda tangan saya, Chen Ping'an, mereka harus membayar ekstra. Selain bagian 10% saya di toko ini, saya akan mengambil bagian tambahan dari itu. Jika seorang wanita memberikan uang muka di toko, dia juga bisa mendapatkan sedikit diskon untuk pembelian pakaian dan kain di masa mendatang, sebagai bentuk penghargaan. Jika seorang wanita langsung melemparkan koin guyu ke wajah Tuan Muda Yan, diskon yang lebih besar tentu saja boleh. Yan Zuo mengambil sebuah stempel dengan tulisan kaligrafi, ruang kerinduan terdalam, dan berkata dengan ragu-ragu, di daerah kami, meskipun beberapa wanita dari klan besar agak terpelajar, pengetahuan mereka sebenarnya cukup rata-rata.
Apakah mereka akan menyukai ini? Selain itu, bukankah bahan stempel ini agak terlalu biasa? Chen Ping'an berkata, jika bahan stempelnya terlalu bagus, mengapa digunakan sebagai hadiah promosi di toko sutra? Bisnis yang merugi hanya untuk membuat kehebohan itu tidak ada artinya. Ini sebenarnya hanya pernak-pernik kecil, bagus untuk dimainkan atau dikagumi. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak menyukai kata-kata baik dan kaligrafi yang bagus, hanya saja mereka belum memiliki banyak kesempatan untuk melihatnya sebelumnya. Chen Sanqiu menggeledah barang-barang itu dan akhirnya tertarik pada sebuah stempel kecil dengan tulisan, hati terikat pada kekasih, merindukan dan memikirkan. Dia melemparkan koin guyu kepada Yan Zuo dan tersenyum. Anggap saja ini sebagai koin guyu yang disetorkan ke tokomu, jadi stempel ini milikku. Yan Zuo tahu bahwa Chen Sanqiu memiliki selera yang jauh lebih baik dalam hal-hal seperti itu daripada dirinya, tetapi dia masih ragu. Dia berkata, Chen Ping'an, tidak masalah jika kau dan Di Zhang bergabung sebagai mitra dengan masing-masing 10%. Hanya saja, stempel-stempel ini, aku khawatir hanya Chen Sanqiu yang akan menyukainya. Di sini, orang-orang seperti Chen Sanqiu yang cukup bosan untuk membaca dan membolak-balik buku terlalu sedikit. Jika tiba saatnya dan kita bahkan tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma, apalagi menjualnya, aku tidak keberatan, bisnis toko ini memang biasa-biasa saja, tetapi jika kau kehilangan muka, jangan salahkan feng shui tokoku. Lagi pula, membayar uang sebelum membeli apapun, apakah wanita benar-benar mau menjadi korban seperti itu? Chen Ping'an mengambil sebuah buku kecil dari tempat lain dan memberikannya kepada Yan Zuo sambil tersenyum. Ambil ini dan bacalah beberapa kali, lalu salin saja. Lagi pula, bisnis toko tidak akan lebih buruk lagi. Dong Huafu tiba-tiba berkata, aku menginginkan stempel ini. Chen Ping'an meliriknya. Karena dialah yang mengukirnya sendiri, dia langsung tahu artinya. Prasasti merah itu bertuliskan, menyesal gunung-gunung tak cukup jauh untuk dilalui, pedang muncul memanjangkan pelangi. Yan Zuo tertawa, sudah bayar? Lalu bagaimana kita akan menjalankan bisnis judi ini? Dong Huafu berkata, awalnya pembagiannya 40-10, sekarang 30 untukku dan 20 untukmu. Yan Zuo berkata tanpa ragu, setuju. Di Zhang juga ada di sana, membolak-balik prasasti segel. Ada, jelas dan terang. Dan juga, mimpi lama masa muda, angin sepoi-sepoi dan hujan yang manis. Seumur hidup bersujud kepada para dewa pedang. Di balik utara, mata indah melirik. Rusa mengembik, burung oriol berkicau, keengganan yang berlarut-larut untuk berpisah. Gaya pedang terpanjang di dunia ada di sini. Tak berani membawa pedang ke dinding, karena takut mengusir 3 putaran bulan. Ketika Di Zhang menemukan segel terakhir ini, mata Yan Zuo tiba-tiba memerah. Ia berkata kepada Chen Ping'an dengan suara gemetar, jika aku menginginkan segel ini, bagaimana kita menyelesaikan perhitungannya? Di Zhang terkejut, dan Dong Huafu juga tercengang. Namun, Chen Sanqiu tampak agak sedih. Setelah ayah Yan Zuo kehilangan kedua lengannya, kecuali saat ia menggendong Yan si gemuk yang terluka parah menjauh dari tembok, ia tidak pernah lagi pergi ke tembok untuk memandang ke kejauhan. Chen Ping'an dengan lembut mengambil stempel dari tangan Di Zhang dan menyerahkannya kepada Yan Zuo. Dalam bisnis, bahkan saudara pun harus menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Tapi aku memberikan stempel ini kepadamu, ini bukan transaksi, jadi kita tidak akan membicarakan uang. Saat Ning Yao datang, ia kebetulan bertemu dengan Yan si gemuk dan yang lainnya yang pergi dengan payung mereka di gerbang halaman. Setelah Ning Yao dan Chen Ping'an berjalan bersama ke halaman, ia bertanya, apa yang terjadi? Chen Ping'an memberikan penjelasan singkat, dan Ning Yao pergi ke ruangan samping tempat stempel disimpan. Dia duduk dan mengambil sebuah stempel. Kau sibuk dengan ini beberapa hari terakhir ini? Ini bukan hanya untuk menghasilkan uang, kan? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Memang, ini bukan soal uang. Ning Yao berkata, Nenek Bai baru saja mengatakan bahwa harta karun langit dan bumi untuk membantu memurnikan benda kelahiran keempat hampir seluruhnya telah dikumpulkan secara rahasia. Jangan khawatir, untuk barang-barang di luar perbendaharaan kediaman Ning, kakek Nalan secara pribadi mengawasinya, tidak akan ada yang bisa mengutak-atiknya. Chen Ping'an mengangguk. Aku benar-benar harus meningkatkan kemampuanku. Dikelilingi oleh sekelompok inti emas. Berinteraksi dengan para senior setiap hari membuatku sangat gugup sehingga aku bahkan tidak berani berbicara dengan suara keras. Chen Ping'an telah menembus alam urat Willow kemacetan di puncak singa di benua Julu Utara. Dia sekarang berada di alam kultivator keempat, alam Ki Tulang. Kultivator Konfusianisme memiliki keunggulan unik di alam ini, karena kemampuan mereka untuk memelihara Ki adalah yang paling luar biasa. Adapun alam pemurnian Ki kelima, alam membangun gubuk tempat, manusia hidup di antara langit dan bumi, dengan tubuh fisik sebagai tungkunya, para pemurni Ki dari aliran Buddha dan Taois memiliki keunggulan yang lebih besar. Alasan utama mengapa ketiga agama tersebut melampaui 100 aliran pemikiran adalah keunggulan signifikan yang mereka miliki di kedua alam ini.
Meskipun 5 alam bawah berada pada tingkat rendah, mereka dipuji sebagai 5 alam pendakian gunung, fondasi dari Dao Agung. Apakah seseorang kemudian dapat mencapai alam gua di 5 alam tengah sama pentingnya dengan apakah seorang seniman bela diri murni dapat menembus gerbang hidup dan mati alam ketiga? Ning Yao bersandar di meja, melihat segel satu persatu, dan berkata perlahan, pintu-pintu istana terbuka lebar untuk menerima Qi, alam semesta kecil tubuh manusia dan lautan Qi yang menyerap 100 sungai, itulah alam gua. Mulai saat ini, seorang praktisi Dao dapat benar-benar dan sistematis memurnikan Qi spiritual langit dan bumi. 365 lubang di tubuh manusia seperti 365 gua surga dan tanah suci yang terbentuk secara alami, menunggu kultivator untuk mendaki gunung, membangun gubuk, dan berlatih Dao. Di tembok besar Qi pedang kita, apakah seseorang dapat melahirkan embrio pedang bawaan adalah titik balik antara jenius dan orang biasa. Demikian pula, di dunia liar, apakah ras Yao dapat berubah menjadi bentuk manusia lebih awal dan berlatih pemurnian Qi dalam bentuk manusia juga sangat penting. Di alam gua, kultivator pria dapat mencapai alam pengamatan laut dengan membuka 9 lubang. Hal ini lebih sulit bagi perempuan, yang perlu membuka 15 lubang. Oleh karena itu, jumlah kultivator perempuan di alam gua jauh melebihi jumlah laki-laki, tetapi kultivator perempuan di alam lautan seringkali memiliki kekuatan tempur yang lebih besar daripada laki-laki. Kau istimewa. Kau sudah memiliki 3 lubang kelahiran, dan 3 lubang lainnya telah direndam dalam Qi pedang selama bertahun-tahun. Ditambah dengan siklus 18 perhentian Qi pedang, dan dengan hari pertama dan hari ke-15 yang berada di 2 di antaranya, itu dihitung sebagai 5,5. Setelah kau memurnikan 2 objek kelahiran lainnya dan menyelesaikan 5 elemen, kau akan membuka 7,5 gua abadi. Begitu kau mencapai alam tempat tinggal gua, kau mungkin akan menembus ke alam pengamatan laut dengan sangat cepat. Alam tempat tinggal gua adalah tentang gerbang yang terbuka lebar untuk menyambut tamu dari segala arah. Kultivator biasa menganggap alam ini melelahkan karena mereka tidak dapat menahan siksaan Qi spiritual yang mengalir masuk seperti gelombang pasang, yang dianggap sebagai bencana banjir. Jika jiwa dan tubuh fisik mereka tidak stabil, mereka seringkali maju 3 langkah dan mundur 2 langkah di jalan kultivasi, sehingga kemajuan menjadi sulit. Kau paling tidak takut akan hal ini. Alam pengamatan laut selanjutnya juga tidak akan menjadi hambatan besar bagimu. Kau adalah seorang seniman bela diri murni sekaligus berada di alam tubuh emas. Napas Qi sejatimu mengalir sangat cepat. Para kultivator seharusnya membuka dan memperluas jalan mereka melalui akumulasi Qi spiritual secara bertahap, tetapi bagimu, itu bukanlah tugas yang sulit. Hanya ketika kau mencapai alam gerbang naga kau akan menghadapi beberapa masalah. Chen Ping'an tersenyum. Aku telah merepotkanmu. Rincian ini pastilah hal-hal yang baru saja dia tanyakan kepada Nalan Yexing. Karena untuk kultivasi Ning Yao sendiri, hal-hal ini sama sekali tidak perlu diketahui. Ning Yao mengambil sebuah stempel, memegangnya di telapak tangannya, menggoyangkannya, dan berkata dengan santai, kau seharusnya lebih tahu tentang hal-hal ini daripada aku, jadi anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping'an meletakkan tangannya di dalam lengan bajunya di atas meja dan menopang dagunya di lengannya, sambil memandang stempel-stempel itu. Di luar, hujan terus berlanjut. Hujan memang turun cukup deras dalam sebulan terakhir. Hujan terus-menerus, tak menyadari kepergian musim semi. Chen Ping'an menoleh dan melihat keluar jendela. Di kampung halamannya, murid senior pendirinya, Pei Qian dan dia pernah duduk di tangga gunung. Pei Qian memperhatikan angin bertiup melalui pohon pinus dan cemara, bayangan pohon bergoyang, dan waktu berlalu dengan lambat. Diam-diam dia memberitahu gurunya bahwa selama dia mengamati dengan saksama, segala sesuatu di dunia, baik itu air yang mengalir atau orang yang berjalan, akan menjadi sangat lambat sehingga dia merasa cemas akan mereka. Pei Qian sering bergabung dengan Warm Tree dan Mili, bersandar di pagar lantai 2 menara bambu untuk menyaksikan hujan atau salju. Mereka akan melihat es yang menggantung dari atap, dan Pei Qian, sambil memegang tongkat pendakian gunungnya, akan menghancurkannya dengan satu pukulan sebelum bertanya kepada teman-temannya bagaimana kemampuan berpedangnya. Kadang-kadang, ketika Mili terlalu banyak diganggu, dia akan merajuk dan berteriak sekeras-kerasnya, mengatakan kepada Pei Qian bahwa dia tidak akan bermain dengannya lagi. Suaranya cukup keras sehingga bahkan Zheng Dafeng di kaki gunung mungkin bisa mendengarnya. Kemudian Warm Tree akan bertindak sebagai penengah, Pei Qian akan memberi Mili jalan keluar, dan mereka akan segera tertawa dan mengobrol lagi. Namun, ketika Chen Ping'an berada di Gunung Luopo, Pei Qian tidak pernah berani menggunakan spray sebagai jubah dan berlarian liar bersama Mili. Di tembok besar Qi pedang ini, jika diperhatikan dengan saksama, terdapat berbagai contoh kehidupan dan pesona yang terpancar. Sebagai contoh, ketika Chen Ping'an pergi ke tembok untuk berlatih pedang, terkadang ia sengaja mendaratkan perahu jimatnya agak jauh. Dari sana, ia bisa melihat sederetan anak-anak bersandar di tepi tembok, pantat mereka mencuat sambil menunjuk dan memberi isyarat ke arah dunia liar di selatan.
Mereka akan menceritakan berbagai macam kisah atau sibuk memberi peringkat para pendekar pedang abadi di tembok besar Ki Pedang. Hanya memperdebatkan siapa yang paling kuat di antara 3 pendekar pedang abadi tua, Dong Sangeng, Chen Shi, dan Qi Tingji, sudah cukup membuat anak-anak itu berdebat sampai wajah mereka merah. Jika semua pendekar pedang abadi dalam sejarah tembok besar Ki Pedang disertakan, perdebatan akan menjadi lebih sengit. Konon, di rumah, Kuo Zujiu juga cukup sering berlatih tinju. Ia akan menghembuskan napas ke telapak tangannya, memanipulasi ki spiritualnya, dan berteriak, "Lihatlah telapak apiku." Dengan serangkaian geraman dan teriakan, ia akan melakukan rutinitas tinju dari gerbang utama kediaman keluarga hingga ke taman belakang. Sesampainya di taman, ia akan menyalurkan kinya ke dantiannya, berdiri dengan satu kaki seperti ayam jantan emas, dan melakukan tendangan pusaran angin, berputar tepat 18 kali, tidak lebih, tidak kurang. Kasihanilah bunga-bunga berharga yang dengan susah payah dibudidayakan oleh Dewa Pedang Kuo Jia. Tinju dan kakinya tidak memiliki mata, dan banyak di antaranya menderita. Pada saat ia selesai, seluruh kediaman Kuo berada dalam keadaan kacau, dengan semua orang khawatir apakah gadis itu telah mengalami penyimpangan ki. Mungkin Dewa Pedang Kuo Jia sudah menyesal telah menghukum putrinya di rumah. Saat ini, ketika Chen Ping'an pergi ke pojok jalan dekat kedai minuman, Zhang Jiashen kadang-kadang muncul. Bocah kecil itu, yang pertama kali memegang pot tanah liat dan ingin belajar tinju, juga yang pertama kali meringkuk di dekat bangku kecil. Akibatnya, dibandingkan dengan teman-temannya, dia telah mendengar lebih banyak cerita tentang dewa gunung dan air serta monster-monster aneh. Konon, dengan mengandalkan cerita-cerita yang belum pernah didengar orang lain, dia menjadi cukup dekat dengan seorang gadis cantik dari gang sebelah. Suatu kali, saat bermain rumah-rumahan, dia akhirnya berhenti menjadi sekadar pembawa tandu, pengantin pria, atau pelayan. Dia dan gadis kecil itu akhirnya bisa bermain suami istri. Kemudian, sambil berjongkok di sebelah Chen Ping'an dan memecahkan biji melon bersama, bocah itu tak henti-hentinya menyeringai bodoh untuk waktu yang lama. Di dalam ruangan itu, sunyi senyap, kesunyian yang lebih dalam daripada suara apapun. Setelah itu, Chen Ping'an kembali ke dinding, tetapi dia tetap tidak bisa berjalan dalam jarak 30 langkah dari Ki Pedang. Dengan demikian, adik junior tetaplah adik junior, dan kakak senior tetaplah kakak senior. Setelah latihan pedang, kiri dan kanan bertanya kepada pria malang di kejauhan, yang sedang mengeluarkan berbagai guci dan botol untuk mengoleskan salep, apakah dia memiliki pesan untuk sang guru. Selama 2 sesi latihan terakhir, left dan right relatif menahan diri. Chen Ping'an berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana mungkin aku bisa?" Lalu left dan right bertanya, "Bagaimana bisnis toko anggur?" Chen Ping'an menjawab, "Sangat bagus." Kiri dan kanan memalingkan kepalanya. Chen Ping'an segera mencoba memperbaiki situasi, tapi saya tetap akan menghargai jika kakak senior bisa membantu menambahkan sentuhan kecemerlangan pada hal ini. Barulah kemudian kubu kiri dan kanan menahan diri untuk tidak menyerah padanya dan mengganti topik pembicaraan. Pertanyaan surgawi dan jawaban surgawi, yang saya sebutkan sebelumnya, apakah kalian sudah membacanya? Chen Ping'an mengangguk dan berkata, "Saya sudah membaca semuanya." Kiri dan kanan berkata, "Kalau begitu, kamu harus memberikan jawaban surgawi dan menjawab 173 pertanyaan." Chen Ping'an sedikit terkejut. Left dan right berkata dengan tenang, "Kamu boleh mulai. Jika ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, lewati saja." Chen Ping'an menguatkan diri dan menjawab pertanyaan satu persatu, namun nyaris tidak mampu menjawab sekitar setengahnya. Kiri dan kanan berkata, jawabannya sendiri tidak penting. Sebelum sang guru menjadi bijak, perdebatan paling terkenal hanyalah perselisihan tentang 2 hal. Yang pertama adalah, bagaimana mengejar ilmu pengetahuan, apakah harus dimulai dengan hal-hal dan masalah individual, mengumpulkan pengetahuan dari waktu ke waktu untuk perlahan mencapai kesuksesan, atau apakah seseorang harus terlebih dahulu menetapkan dasar yang besar dan tidak secara membabi buta tenggelam dalam tugas-tugas yang terfragmentasi. Jika dilihat ke belakang, apakah hasilnya benar-benar penting? 2 bijak berada dalam kebuntuan, jika itu benar-benar masalah satu benar dan yang lain salah, bagaimana mungkin keduanya menjadi bijak? Pada saat itu, sang guru memberitahu kami bahwa dalam mengejar ilmu pengetahuan, ketelitian dan kesederhanaan sama-sama valid. Belajar sebagai seorang pemuda dan mengejar ilmu pengetahuan sebagai seorang tetua adalah 2 alam yang berbeda. Seorang pemuda harus terlebih dahulu berpikir mendalam dan mencari ketelitian, sementara seorang tetua harus kembali pada kesederhanaan dan mencapai kembali kepada kebenaran. Adapun apakah seseorang perlu menetapkan ambisi besar terlebih dahulu, itu tidak terlalu penting. Bahkan jika ditetapkan sejak dini, itu mungkin tidak selalu bertahan lama. Tentu saja, memilikinya masih lebih baik daripada tidak, tetapi jika Anda tidak memilikinya, tidak perlu khawatir. Anda bisa saja mengumpulkan tanah untuk membentuk gunung di jalan pembelajaran Anda. Pengetahuan dunia pada akhirnya adalah hal yang paling murah.
Ia seperti jalan besar yang dipenuhi rumah-rumah mewah dan taman-taman bunga yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang mengolahnya, namun tidak ada yang menjaganya. Pintu-pintunya terbuka lebar, taman-tamannya mekar penuh, dan Anda bebas memetiknya sesuka hati, memungkinkan Anda untuk kembali dengan muatan penuh. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, sang guru memiliki pengetahuan yang luas, dan kakak senior memiliki daya ingat yang kuat. Left and Right tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan bertanya, kau tak pernah lama berada di sisi sang guru, dari mana kau belajar kata-kata klise ini? Chen Ping'an merasa sedikit tersinggung. Dari buku-buku, terutama tulisan guru, aku sudah hafal semuanya. Left dan Right berkata dengan wajah kaku, sangat bagus. Di dalam dunia mini arena bela diri yang dipenuhi biji mustard, Chen Ping'an sedang belajar pedang bersama Nalan Yexing. Itu disebut belajar menggunakan pedang, tetapi sebenarnya itu adalah menempa fisik tubuhnya. Ini adalah metode yang dirancang sendiri oleh Chen Ping'an. Awalnya, dia menginginkan kakak seniornya. Kiri dan kanan berusaha membantu dengan menyerang menggunakan pedangnya, tetapi entah mengapa, kakak senior itu hanya mengatakan bahwa Nalan Yexing bisa menangani masalah sekecil itu. Ternyata, bahkan seorang pendekar pedang abadi seperti Nalan Yexing pun agak ragu, akhirnya mengerti mengapa pendekar pedang abadi agung itu berkata demikian. Kubu kiri dan kanan tidak bersedia melakukan pemogokan. Hal ini karena, menurut Chen Ping'an, bahkan jika orang yang menyerang adalah seorang pendekar pedang abadi dan Chen Ping'an sendiri adalah seorang seniman bela diri alam tubuh emas, masih ada bahaya dan risiko kecelakaan. Dengan satu kesalahan kecil, Chen Ping'an harus berbaring di tempat tidur selama sekitar 1 bulan, yang akan jauh lebih menyedihkan daripada proses selanjutnya yaitu menumbuhkan kembali daging di atas tulang. Chen Ping'an ingin Nalan Yexing menyerang secara berurutan, dari atas ke bawah, mengikuti metode 24 istilah matahari untuk membantu memperkuat berbagai titik akupunktur di sepanjang naga besar tubuh manusia, tulang belakang. Dimulai dari tulang belakang leher, Dazhui, Taodao, Shenzhou, Shendao, Lingtai, Jiang, Zhongshu, Xuanshu, Mingmen, Yaoyangguan, titik-titik akupunktur utama ini khususnya membutuhkan pukulan untuk memperkuat jalur dan lintasan dengan ki pedang dan niat pedang. Karena ia juga harus berkoordinasi dengan gerakan naga api ki sejati murni, Chen Ping'an tidak bisa hanya berdiri diam, itu akan menjadi cara latihan yang sia-sia. Lebih jauh lagi, karena jumlah ki spiritual residual di setiap alam ki berbeda-beda, hal itu semakin menuntut ketepatan serangan Nalan Yexing. Ning Yao sedang duduk di dekat pavilion di platform pembunuh naga. Hari ini, Dong Bude dan Dong Huafu datang ke kediaman Ning sebagai tamu. Dong Bude mengatakan dia ingin meminta stempel kepada Chen Ping'an, karena toko Shi gendut yang terlalu tidak jujur, lebih baik membelinya langsung dari Chen Ping'an. Latihan pedang Chen Ping'an dengan Nalan Yexing tidak sengaja disembunyikan dari Dong Bude. Setelah 4 pertempuran beruntun di jalan utama tahun lalu, klan-klan besar dan keluarga bangsawan, termasuk keluarga Dong, sebenarnya sudah memiliki gambaran yang baik tentang kemampuan umum Chen Ping'an. Dong Bude bersandar malas di pagar dan bertanya, Ning Yao, bukankah hatimu sakit melihatnya berlatih seperti ini? Ning Yao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama sesi latihan ini, Nalan Yexing sangat berhati-hati, sehingga hasilnya tidak terlalu signifikan. Chen Ping'an memang tidak mengharapkan keuntungan langsung. Dia meninggalkan arena bersama Nalan Yexing dan kemudian berjalan sendirian mendaki tebing pembunuh naga. Dong Bude menyebutkan bahwa dia dan beberapa teman dekatnya menginginkan stempel perpustakaan pribadi. Mereka tidak dapat memutuskan tulisan apa yang akan digunakan, jadi mereka menyerahkan keputusan itu kepada Chen Ping'an. Dong Bude juga membawa 3 buah giok halus yang cocok untuk mengukir stempel, dan mengatakan bahwa setiap stempel akan berharga 1 koin panas kecil, dan bahan tambahan dari ukiran tersebut akan menjadi komisi Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak bodoh, apakah uang benar-benar semudah itu didapatkan? Jadi dia segera menoleh ke arah Ning Yao. Baru setelah Ning Yao mengangguk, dia setuju. Adegan ini membuat Dong Bude cukup iri, dan dia mendecakkan lidah tanpa berkata apa-apa. Selama kunjungannya, Dong Bude juga menyebutkan sebuah cerita menarik yang sedikit berkaitan dengan kediaman Ning. Di Gunung Terbalik, sekelompok kultivator dari sebuah dinasti besar di benua ilahi tengah baru-baru ini tiba untuk mendapatkan pengalaman. Mereka dikawal oleh seorang pendekar pedang abadi yang sebelumnya telah membunuh iblis di sini, bersama dengan jiwa yang baru lahir. Pemurni Ki bertanggung jawab atas urusan tertentu. Mereka memimpin 7 atau 8 jenius muda dari berbagai sekte dan gunung abadi untuk berlatih ilmu pedang di tembok besar Ki Pedang, tempat mereka akan tinggal selama sekitar 3 hingga 5 tahun. Konon yang termuda baru berusia 12 tahun, sedangkan yang tertua berusia awal 30-an. Setibanya di Gunung Terbalik, mereka langsung menginap di Plum Garden, salah satu dari 4 kediaman pribadi yang terkenal seperti kediaman Yuan Rou. Jelas terlihat bahwa mereka memiliki latar belakang yang penting. Di antara generasi muda tembok besar pedang Ki seperti Dong Bude, pada dasarnya ada 3 faksi utama.
Salah satunya adalah kelompok yang beranggotakan Ning Yao dan Dong Black Charcoal, yang sekarang termasuk Chen Ping'an. Kemudian ada kelompok Qishou, dan terakhir, kelompok yang beranggotakan Pang Yuanji dan Marquis Gao Yihe. Dibandingkan dengan dua kelompok pertama, kelompok terakhir ini lebih terpecah-pecah dan kurang kompak. Sebagian besar kultivator pedang muda ini berasal dari latar belakang biasa, tetapi selama ada yang memanggil, mereka bersedia berkumpul. Baik dari segi jumlah maupun kekuatan tempur, mereka tidak boleh diremehkan. Setiap kali anak muda dari dunia kebenaran yang luas datang ke sini untuk mencari pengalaman, pertama Cao Qi, dan kemudian Chen Ping'an, mereka harus melewati 3 ujian. Itu adalah aturan lama. Namun mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga ketiga ujian ini, ada beberapa aturan dan etiket yang tidak tertulis. Misalnya, ketika anak-anak kesayangan surga datang dari benua ilahi pusat, Qishou dan teman-temannya biasanya bertanggung jawab untuk menjamu mereka. Kelompok kecil Ning Yao tidak terlalu menyukai praktik ini. Sesekali, Chen Sanqiu akan muncul untuk ikut bergabung, tetapi selama lebih dari 1 dekade, Chen Sanqiu hanya ikut campur 2 kali. Ning Yao, terlebih lagi, tidak pernah ikut campur dalam perselisihan kecil ini. Namun, karena kelompok Qishou telah dipermalukan habis-habisan oleh Chen Ping'an, dan bahkan Pang Yuanji pun tidak lolos tanpa cedera, masuk akal jika seseorang dari pihak Ning Yao harus maju untuk menghadapi 3 ujian ini. Untuk sekelompok orang luar yang datang ke tembok besar Ki Pedang untuk mendapatkan pengalaman seperti ini, biasanya ada 3 orang dari masing-masing pihak. Tentu saja, jika seseorang dari salah satu pihak dapat mengalahkan ketiga lawan sendirian, saat itulah segalanya menjadi benar-benar menarik. Beralih dari yang menjadi objek tontonan menjadi yang menikmati keseruan, Chen Ping'an merasa hal itu cukup menarik. Dia bertanya apakah medan pertempuran bisa dibangun di jalan utama itu untuk membantu bisnis toko anggurnya. Dong Bude tertawa. Lokasinya selalu cukup fleksibel, tanpa aturan baku. Biasanya tergantung pada preferensi wali terakhir. Jika Anda bersedia ikut campur, abaikan saja jalan itu, bahkan meletakkannya di atas meja anggur di toko di Zhang pun tidak akan menjadi masalah. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Jika aku terluka karena seseorang, sedikit uang hasil jualan anggurku bahkan tidak akan cukup untuk membeli obat. Toko anggur kami terkenal dengan harganya yang murah, kami semua mendapatkan uang hasil kesulitan. Senyuman Dong Bude terlihat lucu. Pria ini benar-benar persis seperti yang dirumorkan, dia memang memiliki mental yang sangat kuat. Dong Huafu berkata, Fen Dace tampaknya sedang bersiap untuk bertarung di pertandingan pertama. Sanqiu mungkin akan menemaninya. Orang ketiga mungkin Marquis Gao Yihe atau mungkin Sima Weiran, sulit untuk dipastikan sekarang. Chen Ping'an bertanya, dari alam mana para pendekar pedang jenius muda di seberang sana? Adapun Sima Weiran, Chen Ping'an tahu bahwa dia juga seorang kultivator pedang inti emas, meskipun sedikit lebih rendah dari Pang Yuanji dan Marquis Gao Ye. Namun, dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir. Yang menarik adalah dia memiliki 2 guru, satu adalah pendekar pedang abadi Juan dari garis keturunan Yin Guan, dan yang lainnya memiliki latar belakang yang lebih hebat, seorang pendekar pedang abadi tua yang bertanggung jawab menjaga penjara. Ada desas-desus bahwa lelaki tua yang mengasingkan diri ini berasal dari ras Yao. Dia bertanya-tanya apakah Sima Weiran yang kini muncul akan melampaui Marquis Gao Yihe. Dong Huafu terdiam sejenak. Apakah kita perlu tahu? Dong Bude menimpali. Tidak perlu tahu, kan? Chen Ping'an melirik Ning Yao, yang tampaknya memiliki sikap yang sama, lalu berkata dengan pasrah, lupakan saja pertanyaanku. Kelompok kultivator pedang dari benua ilahi pusat melewati gerbang gunung terbalik dan tinggal di kediaman Dewa Pedang San Juyuan di dalam kota. Keluarga pendekar pedang abadi San Juyuan, seperti halnya keluarga Yan, sering melakukan urusan bisnis dengan dunia kebenaran luas dan karenanya memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Namun, San Juyuan pasti sedang pusing saat itu karena pada hari pertama mereka di tembok besar Ki Pedang, para tamu ini telah mengirim pesan bahwa mereka akan menurunkan 3 orang untuk melewati 3 ujian di 3 alam yang berbeda, alam pengamatan laut, alam gerbang naga, dan alam inti emas. Jika mereka kalah dalam 1 pertandingan saja, mereka akan menganggapnya sebagai kekalahan total. Hari itu, Chen Ping'an sedang minum di toko. Ning Yao masih berlatih kultivasi, sementara Yan Zuo, Chen Sanqiu, dan yang lainnya ada di sana, bersama dengan Fen Dace. Dengan demikian, pemilik toko kedua jarang memiliki kesempatan untuk duduk di meja anggur dan minum. Bisnis di toko berjalan lancar. Lebih dari selusin kultivator pedang sedang berjongkok di pinggir jalan sambil minum, masing-masing mengumpat dan mengatakan betapa tidak tahu malunya anak-anak kecil dari luar itu, betapa sombong, kurang ajar, dan pelitnya mereka. Entah mengapa, saat mereka berbicara, ludah para pemabuk itu berhamburan dan mereka dipenuhi kemarahan yang benar, namun mereka semua terus memandang ke arah penjaga toko kedua yang mengenakan jubah hijau dan jepit rambut giok putih. Chen Ping'an berkata sambil tersenyum, "Bos,
sudah saatnya kita menaikkan harga anggur Bambo si Grotto Heaven di toko kita. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi, diikuti oleh paduan suara ratapan. Mendapat tatapan dari pemilik toko kedua, Di Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kenaikan harga. Mengapa menaikkan harga? Apa bedanya uang? Seorang pelanggan langsung berteriak, hanya karena ucapan baik dari bos, beri saya sebotol anggur lagi. Tak lama kemudian, orang lain pun mulai berebut untuk membeli anggur juga. Di Zhang tersenyum dan berkata, ambil sendiri. Yan Zuo melirik pria yang pertama kali memesan anggur tambahan, lalu menatap Chen Ping'an dan bertanya dalam hati, seorang antek. Chen Ping'an mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, kau pikir aku tidak bisa mengatasi bajingan-bajingan ini? Para penjilat ada di mana-mana, mustahil untuk melawan mereka. Kemudian Chen Ping'an berkata kepada Fen Dace, kelompok kultivator pedang asing itu bukan hanya sombong atau bodoh, mereka sedang merencanakan sesuatu terhadapmu. Mereka telah mengambil keuntungan besar sejak awal dan mendapatkan momentum dengan mudah. Jika ketiga pertempuran itu berada di alam inti emas, mereka pasti akan kalah. Jadi kepercayaan diri mereka yang sebenarnya terletak pada pertandingan pertama di alam pengamatan laut. Di antara mereka yang berasal dari benua ilahi tengah, para kultivator pedang, pasti ada seorang jenius yang sangat brilian yang tidak hanya memiliki harapan terbaik untuk menang tetapi bahkan mungkin menang telak. Peluang mereka di pertandingan kedua juga tidak kecil, dan bahkan jika mereka kalah, itu tidak akan terlihat terlalu buruk. Bagaimanapun, jika mereka kalah, tidak akan ada pertandingan ketiga. Tidakkah kalian semua merasa frustrasi? Adapun pertandingan ketiga, mereka tidak pernah berniat untuk menang. Bahkan jika kemungkinan mereka bisa menang sangat kecil, mereka tidak akan menang. Tentu saja, mereka benar-benar tidak bisa menang. Fen Dace, kau berada di alam gerbang naga, jadi aku menyarankanmu untuk tidak bertarung. Tetapi jika kau pikir kau mampu menanggung kekalahan, maka itu tidak masalah. Fen Dace berkata dengan tegas, saya tidak boleh kalah. Chen Ping'an mengacungkan jempol. Mengagumkan. Benar-benar teman Chen Sanqiu. Chen Sanqiu berkata dengan pasrah, apa hubungannya dengan saya? Kemudian, beberapa anak muda, termasuk laki-laki dan perempuan, berjalan menyusuri jalan dan langsung menuju toko anggur. Mereka hanya ingin membeli anggur, tetapi seorang anak laki-laki membeli sebotol anggur Gunung Qingshan seharga 5 koin kepingan salju. Sambil berjalan, ia mengupas segel lumpur dan menciumnya, lalu tertawa dengan bahasa agung dan elegan dari dunia kebenaran luas benua ilahi pusat, sepertinya ketika aku kembali ke dunia kebenaran luas, aku harus melakukan perjalanan ke gua surga laut bambu dan menyebutkan bahwa seseorang menjual anggur dengan menyamar sebagai istri dewa gunung di tembok besar Ki Pedang. Suatu prestasi yang cukup besar. Yan Zuo menatap Chen Ping'an dan bertanya, bisakah kau menanggung ini? Chen Ping'an mengangguk dan tersenyum. Aku bisa. Seorang anak laki-laki jangkung menoleh ke arah meja anggur di toko dan tertawa, silsilah sang bijak sastra, apalagi yang bisa mereka lakukan selain bertahan. Dalam sekejap, bocah bertubuh kekar dengan pedang di punggungnya dicengkeram tengkoraknya dengan 5 jari dan diangkat tinggi oleh sesosok berjubah hijau. Pria itu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, menoleh, dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kau katakan? Katakan lebih keras. Kelompok kultivator pedang asing dari benua ilahi tengah ini berjumlah 5 orang. Selain pemuda pembawa anggur yang tetap tenang, ketiga lainnya mundur sedikit, siap memanggil pedang terbang mereka kapan saja. Salah satu dari mereka, yang baru berusia 20 tahun lebih, tampak kurang cerdas, baik saat mundur maupun menyalurkan energi spiritual untuk mempersiapkan pedangnya, ia selalu setengah langkah lebih lambat daripada teman-temannya. Yang lain adalah seorang gadis, tinggi dan anggun, mengenakan tunik berkerah warna-warni di bawah rok kasa yang disulam dengan 100 bunga, gaya Jade Xiao yang disukai oleh kultivator wanita di benua ilahi tengah. Dialah yang pertama meraih pedang panjang di pinggangnya. Adapun yang terakhir, dia tentu saja pemuda pembawa pedang yang ditahan Chen Ping'an di udara. Setelah ditahan oleh Chen Ping'an, niat tinju dan aura pelindung pemuda itu menekan energi spiritual di beberapa titik akupuntur utamanya. Setiap kali dia mencoba menerobos dan melarikan diri, dia dipukul mundur, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah beberapa kali mencoba, wajahnya awalnya memerah, lalu berubah menjadi ungu kebiruan, seperti ikan mati yang digantung untuk dikeringkan di dinding. Rasa malu di hatinya mungkin tidak kurang dari keinginannya untuk membunuh. Chen Ping'an bertanya, dia tidak mau bicara, maukah kau bicara mewakilinya? Pemuda pembawa anggur itu tersenyum lebar. Apapun yang baru saja dia katakan, aku tidak mengerti. Chen Ping'an bertanya sambil tersenyum, apakah semua orang di garis keturunan bijak tingkat rendah sebegitu tuli? Gadis itu membentak, Chen Ping'an, lepaskan Jiang Guancheng. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah membuat nama kecil untuk dirimu sendiri di tembok besar Ki Pedang, kau bisa bertindak sesuka hatimu. Hanya karena sedikit perselisihan kau ingin membunuh seseorang? Murid-murid dari garis keturunan bijak sastra memang memiliki temperamen yang buruk, satu lebih buruk dari yang lain.
Pertama Cui Chen mengkhianati gurunya, lalu left dan right hancur berapa banyak embrio pedang bawaan di benua ilahi pusat. Paman bela diri senior saya, dan kau, Chen Ping'an. Sebagai seorang murid Konfusianisme dan murid kehormatan dari sang bijak sastra, kau malah menjalankan bisnis rendahan di sini, menjual anggur secara langsung. Sebuah aib bagi keilmuan. Ketika dia menyebut nama paman bela diri seniornya, gadis itu menggertakkan giginya, air mata berkilauan di matanya. Tetapi ketika dia kembali menatap Chen Ping'an, dia langsung kembali tenang, bahkan lebih marah dari sebelumnya. Chen Ping'an bertingkah seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia sebenarnya tidak keberatan dicela di depan wajahnya. Lagi pula, dia tidak memarahi gurunya, hanya murid-murid gurunya, kakak-kakak seniornya. Sebagai yang termuda dalam garis keturunan, apakah dia perlu membela para seniornya? Membela ketua OSIS Cui Chen? Atau membela kakak seniornya? Kiri dan kanan? Apakah mereka membutuhkannya? Chen Ping'an tidak berpikir begitu. Yang satu sedang menggabungkan seluruh benua menjadi satu negara untuk menghentikan ekspansi rasiau ke utara dan mencegah mereka menelan Tongye, Baoping, dan Julu Utara sekaligus. Yang lain ingin menjadi pendekar pedang terhebat di seluruh langit selain dunia kebenaran yang luas. Mereka berdua sangat sibuk. Adapun Chen Ping'an sendiri, dia juga sibuk. Berlatih seni bela diri, ilmu pedang, pemurnian ki, membaca buku, hampir memurnikan harta karun terikat kehidupan keempat, ditambah menghasilkan uang, menjalankan arena perjudian, dan mengukir stempel. Bagaimana mungkin dia tidak sibuk? Namun yang terpenting, kata-kata gadis kecil ini, entah masuk akal atau tidak, betapapun kasarnya, tidak dimotivasi oleh niat jahat yang sebenarnya. Oleh karena itu, Chen Ping'an dapat memahami dan menerimanya. Jumei, perhatikan cara bicaramu kepada Tuan Chen. Pemuda itu menegur gadis itu, lalu melanjutkan berbicara kepada Chen Ping'an sambil tersenyum. Kedudukan Tuan Chen sangat tinggi, sebagai seorang junior, saya mendengarkan instruksi. Apapun yang dikatakan Tuan Chen, saya akan mengoreksi apa yang bisa dikoreksi dan menganggap sebagai peringatan apa yang tidak bisa dikoreksi. Selain itu, Jiang Guancheng di tanganmu ini adalah murid langsung dari pendekar pedang Kusia, yang pada gilirannya adalah junior dari salah satu dari 10 orang terhormat kita di kampung halaman, sangat merepotkan. Tentu saja, kakak senior Tuan Chen, pendekar pedang agung kiri, yang telah lama saya kagumi, sekarang berlatih di tembok besar Ki Pedang, jadi saya kira tidak banyak yang perlu ditakutkan. Namun demikian, semua pendekar pedang di bawah langit adalah satu keluarga, merusak keharmonisan akan menjadi hal yang tidak indah. Chen Ping'an bertanya, kau adalah seorang penguasa alam pengamatan lautan, kultivator pedang? Yang pertama bertarung? Pemuda itu tidak menjawab, sambil tersenyum, dia bertanya balik, Tuan Chen berasal dari benua Baoping, tentu Anda tidak akan membantu para kultivator pedang dari tembok besar Ki Pedang untuk mempertahankan celah ini. Kultivator pedang muda dan Chen Ping'an berbicara, yang satu dalam bahasa elegan dunia kebenaran yang luas, yang lainnya dalam dialek lokal tembok besar Ki Pedang. Pemuda itu menundukkan pandangannya. Chen Ping'an mendorong ringan, membuat pemuda jangkung itu terlempar lebih dari selusin langkah, dan menggerutu, tumbuh setinggi ini, membuatku harus berjinjit hampir sepanjang hari. Lalu Chen Ping'an menatap pemuda pembawa anggur yang menarik ini. Di usia semuda ini kau sudah mencapai alam yang begitu tinggi, berkeliaran di sini dan mengatakan apapun sesukamu, apakah kau tidak takut menakut-nakuti kami, orang-orang tingkat rendah yang penakut ini, sampai mati? Chen Sanqiu menjelaskan percakapan mereka kepada para peminum di sekitarnya menggunakan dialek setempat. Siulan terdengar dari toko anggur, terutama dari para pemabuk yang berjongkok dan para bujangan yang dengan sepenuh hati mendukung penjaga toko kedua. Sial, mereka dulu mengira penjaga toko kedua adalah bajingan pelit, tetapi dibandingkan dengan anak-anak muda benua ilahi pusat ini, dia tampak seperti pohon giok yang tertiup angin. Mereka telah berbuat salah padanya, mungkin lain kali mereka datang, mereka akan mengambil lebih sedikit acar sayuran. Lagi pula, memeras acar gratis dari penjaga toko kedua selalu membuat mereka gelisah, terlalu banyak acar berarti lebih banyak anggur. Chen Ping'an menoleh ke arah toko dan bertanya sambil menyeringai, bagaimana kalau aku mempertahankan lintasan pertama sebagai kultivator alam keempat? Jika kalian semua bertaruh aku kalah, aku akan memegang taruhannya sendiri. Setiap peminum mengangkat jari tengah, mengumpat dengan riang tanpa terkendali. Beberapa bahkan bersorak untuk kultivator pedang asing, meneriakan bahwa penjaga toko kedua mereka, selain menjual anggur dan menulis bait-bait puisi, tidak berguna dalam pertarungan sungguhan dan akan tumbang dalam 3 pukulan. Apa yang perlu ditakutkan? Sebagai kultivator pedang dari benua ilahi pusat, mereka seharusnya menunjukkan kepahlawanan. Chen Ping'an hanya berasal dari daerah terpencil bernama benua Baoping. Ren Yipu, Yuki Shou, dan Pang Yuanji sengaja kalah dari si bajingan sebagai bagian dari taruhan yang curang, siapapun yang waras tidak akan mempercayainya. Gadis bernama Jumei mencibir, jadi bukan hanya pemabuk penjual anggur, tetapi juga pecandu judi. Pakar sastra,
Anda pasti buta karena menjadikan orang yang tidak berguna ini sebagai murid terakhir Anda. Chen Ping'an tersenyum. Minum-minum, berjudi, membunuh Yao, tidak ada satupun yang layak disebutkan. Di matamu, benua ilahi pusat bagi para petani, itu semua adalah pekerjaan kelas rendah. Begitu kata-kata itu terucap, sorak-sorai meledak di sekitar Chen San Qiu, meja dipukul dan sumpit ditabuh. Ju Mei terdiam tanpa kata. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan sedikit takut, seolah-olah dia telah dipindahkan ke dunia saku yang asing. Karena meskipun Chen Ping'an berdiri jauh dari para kultivator pedang tembok besar Ki Pedang, putra sulung yang konon tidak layak ini ungkapan, murid sang bijak sastra, tampaknya bergema di benak mereka dari kejauhan. Chen Ping'an tertawa. Tahukah kau di mana letak kesalahan argumenku? Minum dan berjudi bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang cendekiawan Konfusianisme di dunia kebenaran yang luas, karena aku sengaja memasukkan pembunuhan Yao, kau tidak punya bantahan. Jauh di lubuk hatimu, kau adalah benua ilahi pusat. Seorang kultivator pedang dengan sedikit hati nurani, yang dengan jujur percaya bahwa membunuh Yao adalah perbuatan heroik. Karena itulah kau merasa bersalah. Tapi kau tidak perlu. Penalaran di dunia ini harus mengikuti urutan, seseorang harus berbicara tentang satu masalah pada satu waktu, benar dan salah tidak dapat digabungkan untuk saling meniadakan. Jika kau pertama-tama mengakui bahwa membunuh Yao benar, telah benar selama 10.000 tahun, dan kemudian datang untuk memberitahuku betapa salahnya minum dan berjudi, kau akan melihat apakah aku akan mengalah. Nah, bukankah watak garis keturunanku, sang bijak sastra, cukup baik, masih bersedia untuk berunding denganmu? Mata gadis itu membelalak, pikirannya kacau balau. Omong kosong yang diucapkan oleh pemabuk berjubah hijau ini ternyata agak masuk akal, namun, ia tak bisa menahan amarahnya. Chen Ping'an akhirnya berkata kepada pemuda itu, yang senyumnya telah lenyap, jangan khawatir, aku tidak akan membela lulusan pertama sebagai pemurni Ki Alam keempat. Mengapa? Bukan karena aku tidak ingin mengajarimu tata krama atau cara berbicara yang benar, tetapi karena aku menghormatimu, benua ilahi pusat. Terima kasih kepada kultivator pedang yang telah datang ke tembok besar Ki Pedang dan setidaknya bersedia melihat dunia liar dengan mata kepala sendiri. Kultivator asing yang berhasil melewati 3 ujian adalah urusan publik, apa yang ada di antara kita adalah perselisihan pribadi, untuk hari lain. Chen Ping'an berjalan kembali menuju toko minuman keras. Seorang pria yang sedang melahap acar sayuran berseru, pemilik toko kedua, itu luar biasa. Bagaimana kalau Anda mentraktir kami minuman untuk merayakannya? Chen Ping'an terkekeh, kumohon kalian para pendekar pedang abadi, jagalah harga diri kalian, kendalikan Ki Pedang kalian. Terutama kau, Ye Chunzen, setiap tegukan anggur yang kau minum disertai dengan 3 piring acar sayur buatanku. Kau pikir aku tidak menyadarinya? Aku sudah menoleransimu selama berabad-abad. Pria itu mengambil sisa setengah piring sayuran dari tanah. Kembalikan. Chen Ping'an terdiam kaku. Pria itu menyombongkan diri. Sial, ketika dia berhenti peduli pada wajahnya, bahkan dia sendiri takut pada dirinya sendiri, mengapa takut pada penjaga toko kedua? Lagi pula, bukankah dia sudah belajar dari penjaga toko kedua itu sendiri? Chen Ping'an berdeham, tetap berdiri, bertepuk tangan, dan mengumumkan dengan lantang, toko kami adalah usaha kecil. Awalnya, selain acar sayur, setiap botol anggur yang dibeli akan disertai dengan semangkuk mie yang cun gratis, itu adalah cara saya untuk mempermalukan diri sendiri agar terlihat gemuk. Sekarang sepertinya lebih baik untuk menghentikannya, mie-nya juga bukan makanan istimewa, hanya kuah bening, agak kenyal, beberapa daun bawang cincang, dan sedikit acar buatan kami, rasanya biasa saja. Ye Chunzen seketika merasakan tatapan para peminum di sekitarnya berubah menjadi pedang terbang. Semua orang tahu bahwa Anda tidak akan pernah bisa membantah penjaga toko kedua. Ye Chunzen menggertakkan giginya. Pemilik toko kedua, 1 botol anggur berkualitas, 5 koin salju. Hari ini aku makan acar terlalu banyak, asin sekali, butuh anggur berkualitas untuk menetralkannya. Segera, saudara Ye, tunggu di sana. Pria itu bergegas pergi untuk mengambil anggur yang enak, lalu kembali sambil menyeringai. Dalam beberapa hari lagi kita akan menikmati Miang Chun. Pemuda pembawa pedang, Jiang Guancheng, telah dibantu berdiri, Ki Pedang menghancurkan niat tinju dan aura pelindung yang tersisa, dan warna kulitnya membaik. Ju Mei bertanya dengan lembut, Yan Lu, apakah kamu baik-baik saja? Pemuda pembawa anggur bernama Yan Lu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apa yang bisa terjadi padaku? Jika pihak lawan menggunakan penjagaanku di jalur ini untuk mencari perkelahian, maka aku akan berada dalam masalah, Jun Bi akan memarahiku sampai mati. Ju Mei bergumam mengeluh. Sungguh, membiarkan Jiang Guancheng datang ke sini untuk membuat masalah. Jun Bi sudah memperingatkan kita, begitu kita berada di kediaman Dewa Pedang Matahari, jangan keluar sembarangan. Pemuda berjubah sederhana dan elegan itu melirik ke arah toko anggur, lalu dengan cepat memalingkan muka. Dia tidak menyukai, bahkan membenci,
suasana yang tidak tertib seperti itu. Di antara para kultivator, tidak ada harga diri, tidak ada jejak keanggunan abadi pegunungan. Yan Lu mengangkat kendi anggur Gunung Qingshen. Aku hanya ingin tahu apakah minuman abadi ini ada hubungannya dengan Gunung Qingshen. Leluhur keluargaku selalu hadir di setiap jamuan Qingshen di Gua Laut Bambu Surga. Jumei memutar matanya. Hanya kau, Yan Lu, yang suka membacakan silsilah keluarga dan almanak kuno, takut orang tidak tahu betapa hebatnya leluhurmu. Warisan keluarga dan sekte Jiang Guancheng tidak kalah hebat darimu. Pernahkah kau mendengar dia membual tentang paman bela diri senior mana yang dia miliki? Tapi dia hanya keras kepala, bertindak berdasarkan setiap rumor, tidak bisa berpikir sebelum melompat, beberapa kata provokasi dan dia langsung marah. Apakah dia benar-benar berpikir ini adalah kampung halaman kita, benua ilahi pusat? Sebelum datang ke tembok besar Ki Pedang, leluhurku sendiri berulang kali mengatakan kepadaku untuk tidak bersikap sombong di sini, jadilah bisu saja. Ah, sudahlah, aku tidak berhak untuk berkhotbah, aku sudah banyak bicara. Berjanjilah kau tidak akan mengadu ke Junbi, mengatakan aku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Ketika Junbi, yang masih berada di alam pengamatan laut, marah, itu menakutkan. Aku beruntung alamku rendah, lihat kalian semua, masih meniruku dan tetap diam. Ekspresi Yan Lu sedikit berubah canggung. Seandainya dia tidak memiliki paman buyut dari keluarga yang sekarang menjadi kepala akademi di benua Liuxia, dan rumor mengatakan Jumei telah menandatangani semacam perjanjian sumpah gunung yang aneh saat masih kecil dengan seorang penguasa gunung wanita dari gunung besar di dinasti mereka, tanpa dua koneksi itu, Yan Lu benar-benar ingin menamparnya agar bangun, mengajarinya berbicara seperti manusia alih-alih menusuk hatinya dengan setiap kalimat. Kembali ke meja anggur. Di Zhang baru saja mendengar tentang mie gratis. Setelah Chen Ping'an duduk, dia berbisik, membuat mie dan mengurus bisnis, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya sendiri. Chen Ping'an tersenyum. Ayah si bocah Lekang adalah juru masak yang handal dan pria yang jujur, beberapa tahun ini dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Aku akan mengajarinya rahasia metode Miang Chun, mempekerjakannya sebagai buruh jangka panjang kita. Ketika Zhang Jiazhen punya waktu, dia bisa datang membantu, melakukan pekerjaan serabutan, sehingga penjaga toko utama kita bisa beristirahat. Secara keseluruhan, biaya ini dalam setahun tidak sebanding dengan harga satu mangkuk anggur. Di Zhang mengangguk gembira, sama gembiranya seperti jika dia menghasilkan uang. Chen Sanqiu dan Yan Si Gendut sudah terbiasa dengan hal itu, persis seperti itulah yang dipikirkan dan dilakukan Chen Ping'an. Fen Daci merasa bingung. Chen Ping'an, apakah kau tidak takut dengan kerumitannya? Bagaimana kau mencapai kultivasi seperti sekarang? Apakah itu jatuh dari langit? Chen Ping'an memanggil, Daci. Fen Daci menegang. Apa? Dengan senyum membujuk, Chen Ping'an berkata, lihat, minum bersama begitu banyak Golden Core para senior duduk di meja sekecil itu, Sanqiu, Yan Si gemuk, arang hitam, di Zhang, sungguh memalukan. Padahal kita minum anggur termurah, tidak terlihat bagus. Fen Daci enggan menjadi korban, karena seorang pemurni Ki Alam keempat masih berada di meja perundingan. Chen Ping'an berbisik, anak pembawa anggur itu, kalau aku tidak salah, dijadwalkan bertarung di babak kedua, sama sepertimu, alam gerbang naga. Lihat betapa mudanya dia, jika kau kalah, sungguh memalukan. Fen Daci segera meminta sebotol anggur berkualitas kepada pemilik toko pertama di Zhang, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda yakin akan ada pertandingan kedua? Chen Ping'an berpikir dan menjelaskan, jika Green End tidak tertahan di rumah oleh pendekar pedang abadi Kuo, akan sulit untuk mengatakannya, sekarang, pasti akan ada yang kedua. Alasannya sederhana, kultivator pedang benua tengah paling peduli pada harga diri. Jika tidak ada yang salah, penjaga penglihatan laut di pihak kita akan menjadi adik perempuan Marquis Gao Ye, Gao Youqing, benar? Dia baru sekali berada di atas tembok dan belum pernah pergi ke selatan ke medan perang. Bakatnya sangat bagus, tetapi untuk pengalaman pertempuran dan daya bunuh pedang terbang, kultivator pedang inti emas tembok besar Ki Pedang dapat meninggalkan rekan-rekan kebenaran luas mereka yang seusia jauh di belakang. Di bawah inti emas, keuntungannya masih ada, hanya saja tidak sebesar yang Anda pikirkan. Selain itu, benua ilahi tengah dipenuhi dengan para jenius. Jiang Guancheng adalah murid agung dari salah satu 10 benua tengah, gurunya adalah pendekar pedang abadi Kusia yang menyertainya, namun di antara kelompok ini dia hampir tidak layak disebut. Dari sini Anda dapat melihat Gao Youqing akan kalah. Anak pembawa anggur itu jelas bukan pengambil keputusan di bukit mereka. Setelah aku bertindak sebelumnya, semua temannya gugup dan ingin ikut campur, tetapi tidak secara bersamaan menatapnya untuk meminta petunjuk, bukti bahwa dia jauh dari inti mereka, bukan pilar sama sekali. Bukan inti, bagaimana dia berani mempertaruhkan semua jenius muda dan kultivator pedang benua tengah dalam 3 duel? Kediaman Dewa Pedang San pasti memiliki orang lain, seorang pemimpin dalam pikiran mereka.
Kurasa itu adalah seorang anak yang lebih muda dan beralamat lebih rendah tetapi sangat berbakat, kesayangan surga yang cukup tangguh sehingga kultivator pedang 1 atau 2 alam lebih tinggi bersedia untuk patuh. Jadi aturan dari 3 jalur ini pasti idenya. Lagi pula, Dewa Pedang Kusia pernah ke tembok besar Ki Pedang sebelumnya, dia tidak akan bosan seperti ini, dan kultivator pedang jiwa baru itu tidak akan berani. Terus terang, jiwa baru tidak dapat mengendalikan tuan muda dan nyonya-nyonya muda ini. Itu pada gilirannya membuktikan pikiran kultivator pedang muda itu luar biasa, mampu menciptakan pedang abadi dan jiwa yang baru lahir senior membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Fen Dace terkejut dan ketakutan. Chen Ping'an, apakah kau sudah mengetahui latar belakang orang-orang ini, ataukah kabar itu datang dari gunung terbalik ke kediaman Ning? Chen Ping'an menyeringai. Coba tebak. Di Zhang memutar matanya, ingin memperingatkan Fen Dace, jangan repot-repot menebak, kau akan kelelahan. Yan Zuo bertanya, banyak yang memasang taruhan dalam hal ini, bagaimana dengan kita? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Bertaruh pada orang-orang kita sendiri untuk kalah, berapapun uang abadi yang kita hasilkan, itu akan tetap membekas di hati. Fen Dace mengoperkan semangkuk anggur sambil tersenyum lebar. Dengan kata-kata itu, sebotol anggur ini adalah uang yang dihabiskan dengan baik. Chen Sanqiu menambahkan, dan uang itu dipinjam dari saya. Yan Zuo memuji, Fen Dace, tidak buruk, benar-benar tidak buruk, setara dengan Dong Black Charcoal. Dong Huafu menggelengkan kepalanya. Masih satu tingkat di bawahku. Chen Sanqiu bertanya sambil tertawa, mengapa tidak menghabisi mereka semua dalam satu panci saja sejak tadi? Chen Ping'an menghela napas. Si iblis kecil pembawa anggur itu terlalu licin, tidak akan memberi saya kesempatan. Dong Huafu berkata, pilih saja alasan apapun, kau pandai dalam hal itu. Chen Ping'an tersenyum. Dong Black Charcoal, kurang bicara, lebih banyak minum. Fen Dace mengangkat mangkuknya, sambil tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita minum bersama. Semua orang di meja mengangkat mangkuk mereka dan minum. Dalam perjalanan pulang ke kediaman Ning sendirian, Chen Ping'an bertemu dengan seorang pria berjubah cendekiawan, seorang tuan. Wang Zai. Wang Zai berbicara singkat, menanyakan tentang kultivator pedang. Huang You menjelaskan beberapa prosedur inspeksi tembok besar Ki Pedang. Sederhananya, dengan kematian Huang You, kedua pendekar pedang abadi dari cabang pejabat tersembunyi, yang memang bertugas menangani hal semacam ini, tidak mau menyelidiki lebih dalam. Apakah Huang You benar-benar mata-mata untuk ras Yao tidak pernah dipastikan, setidaknya, tidak ada bukti konklusif yang muncul. Jadi, meskipun Anda, Chen Ping'an, tidak akan dihukum karena membunuhnya, cabang pejabat tersembunyi, dan Wang Zai sendiri, tidak akan pernah maju untuk membersihkan nama Anda. Mulai sekarang, setiap rumor akan menjadi sesuatu yang harus Anda hadapi sendiri. Di akhir pembicaraan, Wang Zai memang menyebutkan bahwa dia akan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan di jalan Huang You, mengurus yang tua dan yang muda, memberikan sedikit bantuan, tidak lebih dari sekadar sedikit gangguan. Chen Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda benar-benar bertujuan untuk bersikap netral, mengapa sampai sejauh ini? Wang Zai menjawab dalam hati, guru saya dan guru mau pernah menjadi sahabat dekat yang melakukan perjalanan bersama untuk mencari ilmu. Guru saya selalu menyesal karena guru mau tidak pernah pergi ke Akademi Liji untuk menyempurnakan ilmunya. Pemahaman pun muncul di benak Chen Ping'an, ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Wang Zai tidak punya pilihan selain mengembalikan busur itu, secara teknis tidak pantas, namun mengingat bahwa pikirannya sebelumnya mungkin tidak luput dari pengamatan mata Dharma dari pejabat tersembunyi atau dua dewa pedang Juan dan Luoshan, hal itu hampir tidak menjadi masalah. Tiba-tiba Wang Zai tersenyum. Kudengar kau sendiri yang menyusun dan menjilid album segel 100 Dewa Pedang. Salah satu segelnya diukir dengan kalimat, matahari menerangi siang, bulan menerangi malam. Seorang teman sekelasku memiliki karakter Yu dalam namanya, itu akan menjadi hadiah yang sempurna. Memanggil pemuda itu, Tuan Chen, terasa sangat wajar bagi sang pria. Wang Zai. Chen Ping'an terkekeh. Akan kusampaikan pada Yan Zuo. Jika Anda tidak keberatan dengan aroma toko sutra, Tuan Wang, silakan ambil. Atau, jika Anda merasa repot, saya akan menyuruh seseorang mengantarkannya ke ruang kerja Anda, tidak lebih dari sedikit pekerjaan, tidak perlu khawatir sama sekali. Wang Zai mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda. Tulisan dan tanda tangan di sampingnya akan membuatnya lebih baik lagi. Chen Ping'an berkata, hanya dengan mengangkat tangan. Wang Zai bertanya, apakah kau tahu mengapa aku rela melakukan hal ini? Aku bisa saja tetap diam dan tetap merasa telah berbuat benar kepada guruku dan Tuan Mao. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Wang Zai menghela napas. Tidak tahu, itu yang terbaik. Bagus sekali. Wang Zai pun berpamitan, jubah ilmiahnya berkibar dengan anggun. Chen Ping'an kembali ke kediaman Ning, pertama-tama berdiri sejenak di tempat latihan dan mengamati Ning Yao berlatih di pavilion. Bahkan dari jauh,
pemandangan itu bagaikan gulungan indah yang menyejukkan hati. Barulah kemudian ia kembali ke ruangan kecilnya sendiri, tempat ia melanjutkan mengukir segel. Album segel 100 pedang abadi yang masih sangat kasar itu pasti akan dijilid ulang nanti. Lagi pula, album itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada 100 segel. 100 lebih stempel yang tadinya ada di atas meja telah dikumpulkan oleh Yan Zuo dan dibawa ke toko sebagai pajangan berharga. Kini meja itu kembali sebagian besar berupa batu-batu polos, hanya dengan beberapa stempel yang sudah jadi di antaranya. Bagi Chen Ping'an, seni ukir stempel bukan hanya cara untuk menenangkan pikiran, tetapi juga sebagai pengingat kembali semua yang telah dipelajarinya. Lagi pula, bagaimana cara memadatkan ilmunya menjadi beberapa karakter, lalu, melalui sebuah batu biasa, menyampaikannya, sehingga orang-orang akan dengan senang hati menerimanya, bahkan membayar mahal untuk itu. Apakah itu masalah kecil? Sama sekali bukan. Sepanjang sejarah tembok besar Ki Pedang, begitu banyak saint, gentleman, dan bijak dari cabang bijak ritual dan sub, bijak telah datang dan pergi, beberapa bahkan gugur di medan perang selatan. Apakah tidak ada satupun dari para cendekiawan saleh itu yang menginginkan tembok besar bergema dengan suara buku? Mereka hanya memiliki kesulitan mereka sendiri, kendala mereka sendiri, yang mencegah mereka untuk benar-benar menyebarkan ajaran Konfusianisme. Tentu saja, Chen Ping'an juga tidak membayangkan dirinya memiliki kemampuan seperti itu, dia hanya bisa memperhatikan apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di tangannya. Chen Ping'an memegang pisau ukir dan perlahan mengukir aksara segel, kuil Guandao, kuil Guandao, kuil Guandao. Awalnya dia tidak mau menerima stempel perpustakaan pribadi Dong Bude untuk teman-temannya, tetapi begitu Ning Yao mengangguk, dia pun ikut mengangguk. Beberapa hal tidak bisa diabaikan hanya karena seseorang merasa hal itu luhur dan murni. Tentu saja, Dong Bude sengaja mengangkat masalah itu di depan Ning Yao, itulah kecerdikannya. Stempel pribadi giok halus itu diukirnya dengan sangat teliti, mengerahkan upaya ekstra untuk keanggunan dan nada sastra. Karena itu adalah transaksi yang jujur, dia akan memberikan nilai penuh. Setelah minum bersama Dong Black Charcoal di toko, dia mendengar bahwa Dong Bude menganggap stempel itu sangat bagus dan akan mencari lebih banyak bisnis, asalkan dia mendapat bagian. Dia menolak dengan sopan. Dong Huafu tidak peduli, dia hanya tidak ingin adiknya bolak-balik ke kediaman Ning setiap beberapa hari, siapa tahu gosip liar apa yang mungkin menyebar? Chen Ping'an akan menjadi orang pertama yang menderita, tetapi pada akhirnya Dong Huafu sendiri akan menanggung akibatnya. Ketika Chen Ping'an kesal karena sesuatu dari Ning Yao, kepada siapa lagi dia akan melampiaskannya selain Dong Huafu? Dia tahu persis bagaimana Chen Ping'an memperlakukan Fen Dace, memukulinya, dan Fen Dace bahkan senang karenanya. Fen Dace mungkin bodoh, Dong Huafu tidak. Sisa-sisa giok halus, Dong Bude, pewaris terhormat keluarga Dong, dan teman-temannya yang dermawan, telah setuju untuk memberikannya kepada Chen Ping'an sebagai bayaran atas pekerjaannya mengukir giok tersebut. Sesuai janji mereka membiarkan Chen mengukirnya menjadi stempel-stempel kecil, sekitar selusin. Namun, aksara stempelnya sangat padat, salah satunya memuat lebih dari 100 karakter. Batu itu bukanlah giok putih biasa, melainkan giok Shuangjiang yang terkenal di antara harta karun abadi. Chen harus menggunakan pedang terbang 15 sebagai alat ukir. Tentu saja, ia tidak akan memberikannya sebagai pernak-pernik di toko sutra. Pelanggan harus membayar dengan emas asli, 1 koin emas kecil per stempel, tanpa tawar-menawar, ambil atau tinggalkan. Mungkin menyadari bahwa wanita-wanita kaya yang sedang melihat-lihat toko sutra di tembok besar pedang Ki mungkin tidak akan memahami pesonanya, dia memperkirakan stempel ini, yang sekilas hanya berupa kata Guandao yang diulang 3 kali, akan berdebu untuk waktu yang lama. Maka Chen Ping'an menyisihkannya dan mengambil batu kosong, mengukir 8 karakter, bunga dan bulan dalam bentuk bulat sempurna, pasangan abadi yang diberkati. Dia menggoyangkan stempel itu, meniup debunya, dan menimbangnya di telapak tangannya, merasa sangat puas. Dengan hasil karya ini dan ungkapan yang membawa keberuntungan ini, jika tidak ada yang berebut, dia akan mengganti nama keluarganya dari Chen. Sebuah toko tidak bisa bertahan hanya dengan dompet wanita, jika pria juga membuka dompet mereka, itu akan membuktikan keahlian sebenarnya dari penjaga toko kedua. Sambil bersenandung kecil, ia dengan santai mengukir sebuah stempel lain, di bumi ada kecantikan yang wajahnya memadamkan lampu-lampu surga. Di rumah besar Dewa Pedang San Juyuan. Jumei dan Jiang Guancheng berdiri dengan kepala tertunduk di tangga sebuah paviliun, Yan Lehu dan yang lainnya bahkan tidak berani tersenyum. Di dalam paviliun, seorang pemuda sedang bermain sendirian, Lin Junbi. Baik papan catur maupun mangkuk-mangkuk itu adalah harta berharga yang selalu dibawanya kemana-mana, pusaka pegunungan kelas 1 yang pernah disimpan di kota Kaisar Putih sebelum akhirnya sampai ke tangan Lin Junbi. Pada kedua mangkuk itu terdapat prasasti, di setiap tempat, roh ilahi melindungi, dan, dalam setiap urusan, hati surga melindungi. Setiap batu hitam dan putih berkilauan seperti cahaya pedang yang berbeda, setiap bidak bersinar dengan warna ki pedangnya sendiri,
permainan berbenturan di papan catur sementara Ki Pedang bersilangan di atasnya. Setiap kali Lin Junbi meletakkan sebuah batu, jalur yang ia buat di sekitar Ki Pedang yang kusut itu sangat memukau, menembus langsung ke jiwa. Dia sebenarnya tidak memarahi keduanya, dia hanya mendengarkan cerita mereka dan menanyakan beberapa detail, namun Jumei dan Jiang Guancheng sudah cukup cemas. Sulit dibayangkan, Lin Junbi memulai karirnya sebagai kultivator liar pegunungan dan rawa, namun hanya dalam beberapa tahun hidupnya telah menjadi begitu cemerlang sehingga orang lain dengan mudah melupakan asal-usulnya yang rendah. Sambil melirik permainan dan kemudian buku catatan di sampingnya, Lin Junbi menoleh dan tersenyum. Tidak perlu gugup, permainan tetap berlangsung, lanjutkan kultivasimu. 3 hari kemudian, mereka bertiga berhasil melewati Triple Barrier. Kemudian Lin Junbi berseru, "Saudara sesama kultivator, Border, bagaimana kalau kita main game?" Kultivator pedang muda yang pergi bersama Yan Lehu ke kedai minuman mengangguk, berjalan sendirian ke pavilion, dan duduk. Di jalanan, ketika Chen Ping'an bertindak, dia tampak paling lambat bereaksi. Sebaliknya, kultivator pedang muda bernama Border, setelah menggeser sebuah mangkuk ke arahnya, tampak lesu, dagunya bertumpu pada satu tangan, membantu Lin Junbi mengumpulkan batu ke dalam guci. Alih-alih berkelit di sekitar Ki Pedang seperti Lin Junbi, Border hanya menerobos, mengambil potongan-potongan batu secara langsung. Lin Junbi hendak berbicara. Bianjing mengeluh, "Kau sudah mengatakannya 2 kali. Apakah ingatanku seburuk itu? Berpura-puralah kalah dari si Weiran itu, atau tembok besar Ki Pedang tidak akan punya tempat untuk menunjukkan mukanya, dan kita akan terus-menerus diganggu di masa depan, yang pasti akan mengganggu kultivasi damai Yan Lehu dan Jumei." Lin Junbi tersenyum dan berkata, "Bagus." Bianjing berkata, "Kemenangan pertamamu sudah pasti. Tapi untuk pertandingan kedua Yan Lehu, apakah kamu yakin?" Lin Junbi berkata, "Aku punya sedikit kepercayaan diri, tapi tidak banyak. Jika kakak Bianjing masih berada di alam gerbang naga sekarang, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah 2 pertandingan kita, aku khawatir pihak lawan akan kehilangan semangat bertarung dan tidak akan mengganggu kita lagi." Bianjing menggoda, "Aku beruntung bisa menembus dengan cepat, apakah itu suatu kejahatan?" Bianjing inti emas yang ada di hadapannya adalah satu-satunya kultivator pedang yang bukan berasal dari dinasti Xiaoyuan mereka. Ia tampak baru berusia 20 tahun, tetapi sebenarnya hampir 30 tahun, namun bahkan di usia 30 tahun, mencapai alam inti emas tetap merupakan prestasi yang mengguncang dunia. Guru Lin Junbi adalah guru negara dari dinasti terbesar ke-6 di dunia kebenaran yang luas, dan Bianjing adalah murid unggulan gurunya. Lin Junbi hanya sedikit mengetahui asal-usul sebenarnya dari kultivator pedang, alam pengamatan laut, yang misterius ini, gurunya enggan banyak bicara. Dalam perjalanan menuju gunung terbalik, selain Dewa Pedang Huxia yang menemukan beberapa petunjuk, bahkan jiwa yang baru lahir itu pun tidak banyak tahu. Kultivator tua tidak mengetahui alam sejati Bianjing. Adapun Yan Lehu dan yang lainnya, mereka tidak menyadari bahwa seekor naga banjir sedang berayun di samping mereka, hanya puas menyaksikan lelucon itu. Jika minat pribadi terbesar Lin Junbi dalam perjalanan ini adalah untuk menemukan orang-orang untuk bermain catur dan menyaksikan keahlian pedang dari Dewa Pedang Agung kiri dan kanan. Kemudian Bianjing, yang hanya bisa dianggap sebagai setengah kakak senior, datang untuk menemui pendekar pedang abadi Wei Jin, yang terkenal sebagai jenius pedang terkemuka di benua Baoping. Namun, di Taman Plum di gunung terbalik itu, kakak senior Bianjing tampaknya beruntung, dan cukup akrab dengan wanita yang bertanggung jawab atas halaman tersebut. Kembali ke kampung halaman di dinasti Xiaoyuan, bahkan hanya dengan identitas sebagai penguasa alam pengamatan laut, sebagai seorang kultivator pedang dan hanya bergelar murid terpilih dari guru negara, Bianjing tetap berkembang pesat, berbagai peluang datang kepadanya. Terkadang Lin Junbi bahkan bertanya-tanya apakah Bianjing adalah salah satu dari para dewa terbuang legendaris yang terlahir dengan pencerahan. Lin Junbi bertanya, "Aku dengar Chen Ping'an memiliki senjata abadi dan bertarung imbang dengan Pang Yuanji tanpa pernah menggunakannya. Jika kau melawannya, siapa yang akan menang?" Bianjing memutar bidak catur di antara jari-jarinya, meletakkannya di atas meja batu di seberang papan, menekan 2 jarinya bersamaan dan dengan acuh tak acuh menggosok bidak seputih salju yang tak ternilai harganya itu bolak-balik, seolah-olah melampiaskan kekesalannya, lalu dengan santai berkata, "Kultivasi seharusnya tentang Dao, namun pada akhirnya kita tetap harus bertarung dengan orang lain untuk meraih kemenangan. Apa serunya itu?" Lin Junbi tersenyum tipis, mengambil segenggam bidak, "Tebak langkah pertama." Tanpa terburu-buru untuk bermain, Bianjing mendongak dan bertanya, "Kau tahu?" Lin Junbi mengangguk. "Saat kau kembali, jelas terluka, namun lebih banyak tersenyum dan berbicara lebih keras dari biasanya, aku sudah menduga." Bianjing menghela napas menyesal, "Tapi lawanku adalah Cao Qi, kalah tidak bisa dianggap memalukan, kan?" Lin Junbi mengangguk. Kalah dari Cao Qi bukanlah hal yang memalukan, tetapi membiarkan diri dipukuli atas inisiatif sendiri,
aku menyebutnya tindakan yang tidak bijaksana. Bianjing terdiam. Lin Junbi bertanya dengan penasaran, berapa pukulan? Bianjing mencondongkan dagunya ke arah bidak catur yang dipegang oleh kedua jarinya. Lin Junbi bertanya dengan ragu, 1 pukulan? Bianjing tertawa kesal. Kau begitu meremehkan kakak seniormu? 2 pukulan. 1 menghancurkan pedang terbangku, 1 lagi membuatku linglung dan terhuyung-huyung. Sejujurnya, jika aku tidak tahu malu, aku bisa menerima beberapa pukulan lagi. Lin Junbi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bianjing bertanya, karena Yan Lehu tidak memiliki kemenangan yang pasti, apakah Anda tidak punya rencana lain? Lin Junbi berkata, awalnya aku punya rencana, jika pertandingan kedua mempertemukan Ko Zujiu dengan tembok besar Ki Pedang, aku akan langsung menerobos, jika yang ketiga adalah Gao Yehou atau Situ Weiran, aku akan menerobos lagi. Tapi setelah menetap di sini, aku berubah pikiran, tidak perlu. Melakukan itu hanya akan membuat orang lain mengenakan pakaian pengantin. Jika Chen Ping'an hadir, mungkin akan ada pertandingan keempat, dan tidak seperti kakak senior, aku pasti akan kalah dari Chen Ping'an yang juga sudah bertarung 4 kali, yang hanya akan membuatnya semakin populer. Bianjing menggoda, kau begitu peduli pada Chen Ping'an? Saat Jumei dan yang lainnya menabrak dinding di kedai minuman, apakah itu juga idemu? Lin Junbi tersenyum. Fakta bahwa Chen Ping'an diingat olehku, Lin Junbi, seharusnya membuatnya senang. Dan Chen Ping'an itu, yang diingat tanpa disadarinya, berada di ruang rahasia kediaman Ning, mulai memurnikan item Natal keempatnya. Setelah segel karakter air dari Waterman Shahen, tanah 5 warna dari kuil gunung, dan berhala dari perkebunan kayu, datanglah logam dari 5 elemen, dan akhirnya elemen api, yang untuknya ia belum menemukan item Natal yang cocok. Segel karakter air disempurnakan di atas lautan awan di ujung selatan benua Baoping, di kota Naga Tua. Tanah 5 warna dimurnikan di dekat muara sungai Ji tempat sungai itu memasuki laut, di benua Julu Utara. Patung kayu tersebut, yang diperoleh dari kuil Taois di puncak gunung di reruntuhan Istana Abadi, dimurnikan di sebuah pulau di Gua Surga Istana Naga. Sekarang, unsur logam yang akan dimurnikan itu adalah selembar kitab suci Buddha berwarna emas, sebenarnya, sebuah sutra Buddha utuh. Mengenai hal ini, Chen Ping'an telah bertanya kepada kakak seniornya. Kiri dan kanan mempertanyakan apakah itu pantas, dan kiri dan kanan hanya berkata, seorang pria terhormat bukanlah sebuah wadah, apa yang tidak pantas dari itu? Wadah peleburan itu masih berupa tungku rahasia emas 5 warna yang diperoleh dari jiwa yang baru lahir. Lu Yong dari benua Tongye, memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun berkat Jiang Xiangzhen, barang itu dijual setengahnya sebagai hadiah, hanya seharga 50 koin guyu. Lu Yong pernah berkata, emas tidak akan lapuk, oleh karena itu ia adalah harta karun dari 10.000 benda, jadi tungku pil ini sebenarnya paling cocok untuk memurnikan logam 5 elemen. Di dalam ruang rahasia itu, segala macam harta karun langit dan bumi telah disiapkan dengan rapi. Di luar ruangan, Nalan Yexing duduk bersila, berjaga-jaga. Di pavilion tebing pembunuh naga, Nani Bai sedang mengobrol dengan Ning Yao. Wanita tua itu tersenyum. Tenang saja, orang-orang yang berbudi luhur diberkati oleh surga, tuan muda kita adalah seorang yang berpegang pada Dao, surga pasti akan membantunya. Selain itu, ilmunya sangat mendalam. Meskipun ia seorang murid Konfusianisme, dalam perjalanannya yang luas di seluruh dunia ia bertindak seperti seorang bodhisattva. Nona muda tidak perlu khawatir tentang kehalusan ini. Ning Yao masih sedikit cemas, namun dia tersenyum dan berkata, Nenek Bai, jangan mengatakan hal-hal itu di depannya, dia akan merasa canggung. Wanita tua itu dengan sengaja berkata, maksudmu memanggilnya tuan muda? Paling-paling dia hanya akan terdiam, tetapi di dalam hatinya dia akan merasa sangat nyaman. Ning Yao, yang teralihkan perhatiannya, merasa sedikit lebih lega dan tersenyum, jika pemurniannya berhasil, dalam beberapa hari aku akan menemaninya menonton pertempuran 3 lintasan. Wanita tua itu berkata, Nona muda sebelumnya tidak pernah tertarik pada hal-hal itu. Ning Yao berkata, aku tetap tidak mau. Aku hanya akan menemaninya dan membiarkannya bersantai. Setelah hening sejenak, Ning Yao berkata, Nenek Bai mungkin tidak melihatnya, tetapi memurnikan unsur logam akan menjadi hal tersulit bagi Chen Ping'an. Wanita tua itu bertanya, suasana hati yang buruk, atau kesulitan dalam hal hambatan. Ning Yao berkata, keduanya. Wanita tua itu menjadi cemas, bahkan lebih gugup daripada nona muda itu. Ning Yao tersenyum. Nenek Bai, tidak apa-apa, Chen Ping'an selalu bisa menyelesaikan masalah sendiri, dia selalu seperti itu. Jika dia tahu kita gelisah, maka dia juga akan gelisah. Kalau tidak, Ning Yao memandang ke arah lapangan latihan di luar pavilion, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dia atasi. Wanita tua itu mengangguk. Bagus. Ning Yao mengambil sebuah stempel dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada wanita tua itu, sambil berbisik, aku mencurinya. Wanita tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah mengambilnya, dia melirik tulisan di atasnya, menatap kosong,
dengan hati-hati menyelipkannya ke lengan bajunya dan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Tulisan tangan tuan muda sungguh indah. Terutama karakter-karakter tulisan segel itu, yang paling menenangkan hati. Meskipun rambut hitamnya terkena embun beku dan salju, dia tetap cantik. Ning Yao menggelengkan kepalanya. Dia sendiri mengatakan tulisannya kaku, selain tulisan biasa yang lumayan, sisanya, tulisan sambung, tulisan kursif, dan stempel, dia hanya mempelajari sedikit, dan di mata seorang ahli itu menggelikan. Tetapi untuk menangani stempel dari bahan biasa, itu sudah lebih dari cukup. Di luar ruangan, Nalan Yexing merasa aneh, 1 jam telah berlalu dan Chen Ping'an masih belum menyalakan tungku pil. Di dalam ruangan, Chen Ping'an memejamkan matanya sambil berpikir, menatap kosong ke angkasa. Di rumah besar keluarga Yan yang megah, yang hampir seluruhnya dipenuhi dengan tulisan, keluarga kami kaya, Yan Zuo yang gemuk merasa gelisah. Dia telah mendapatkan stempel itu sejak dini dan bergegas pulang, namun akhirnya terjadi dilema, tidak berani menunjukkannya, dan terus menunda-nunda. Hari ini, di koridor di luar ruang kerja ayahnya, dia berdiri ragu-ragu, mondar-mandir tanpa tujuan. Ruang kerja ayahnya tidak memiliki pintu, semua itu agar memudahkan kepala keluarga Yan untuk keluar masuk. Awalnya tidak ada kebutuhan, tetapi ayah Yan Zuo memutuskan sendiri untuk mencopot pintu itu, dengan alasan bahwa tanpa kedua lengan, ya sudah, menggunakan ki pedang untuk membuka dan menutup pintu hanya untuk bersenang-senang, bukan? Yan Ming sudah lama merasakan kebisingan putranya di koridor, anak yang gemuk itu, setiap langkahnya menggelegar. Sekalipun kultivasi Yan Ming telah menurun, dia masih seorang Nascent Soul, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Yan Ming mengerutkan kening. Jika kau tidak mau masuk, pergilah. Yan Zuo sangat takut dan menghormati ayahnya. Hal itu telah ditanamkan dalam dirinya sejak kecil. Kemudian, ketika sang ayah akhirnya kehilangan harapan, ia bahkan tidak repot-repot memarahi satu-satunya ahli warisnya. Hanya setelah mengantar Yan Zuo pulang untuk terakhir kalinya, sang ayah menunjukkan wajah yang sedikit lebih ramah kepada anak laki-laki itu, sesekali menanyakan tentang kultivasinya. Sejak saat itu, sang ibu, yang bakatnya sepanjang hidup adalah memanjakan satu-satunya anaknya, tampaknya diperintahkan untuk menjadi sangat ketat, mengawasi pelatihan, urusan bisnis, dan pertemanan Yan Zuo. Yan Zuo secara naluriah menuruti perintah itu, siap untuk pergi, tetapi setelah beberapa langkah dia menggertakkan giginya, berbalik menuju ruang belajar, dan melangkahi ambang pintu. Yan Ming adalah seorang pria paruh baya berwajah muram dengan lengan baju kosong. Dia duduk di meja yang penuh dengan buku sementara peri kecil membalik halaman untuknya. Yan Ming kembali mengerutkan kening. Ada apa? Dengan gemetar, Yan Zuo mengeluarkan sebuah stempel dan meletakkannya perlahan di atas meja. Ayah, untukmu. Aku akan pergi sekarang. Yan Ming berkedip, segel itu terbuat dari bahan biasa. Kekurangan uang? Jadi kau memberiku ini? Yan Zuo tersipu merah, terlalu takut untuk menjelaskan, dan bergegas keluar dengan kepala tertunduk. Setelah keluar dari koridor, Fatih Yan merasa beban terangkat dari pundaknya. Dalam penelitian itu, peri kecil yang patuh melompat, berjongkok, dan mengangkat segel seperti batang kayu untuk menunjukkan dasarnya kepada tuannya. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, Yan Ming tiba-tiba bertanya, menurutmu aku terlalu keras pada Zuo? Peri itu mengangguk dengan penuh semangat. Yan Ming tersenyum, menoleh ke jendela, dan menatap tembok menjulang di kejauhan. Aku tak berani memanjat benteng itu dengan pedangku, karena takut akan menakut-nakuti ketiga bulan itu. Ayahmu tidak memiliki keahlian seperti itu. Peri itu berkedip, selama bertahun-tahun pengabdiannya, ia belum pernah melihat tuannya tersenyum. Di atas tembok, pria Wang Zai baru saja mempersembahkan album segel 100 Dewa Pedang yang baru dicetak kepada bijak Konfusianisme yang kini menjaga tembok besar Ki Pedang, Ye Lian Tua. Diproduksi secara kasar, album ini tidak dapat dibandingkan dengan album-album biasa di dunia kebenaran yang luas, apalagi album-album yang dihargai oleh kalangan terpelajar. Sang bijak membalik setiap halaman, tersenyum setiap kali ada gambar segel yang menarik perhatiannya. Tidak ada pegunungan atau sungai yang indah, namun ini adalah kota tertinggi di bumi. Tempat anak-anak bermain dan para dewa pedang minum sepuasnya. Saat sampai pada satu halaman, sang bijak Konfusianisme berhenti sejenak dan mengangguk kecil. Wang Zai melirik, 300 buah kesemek di turunnya embun beku. Dia tertawa. Untuk saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang akan mengerti leluconnya. Sang bijak tersenyum. Kalau begitu, mungkin ada orang yang menganggur dan punya uang lebih akan membeli buku dan mencari sumber prasasti itu. Dinasti Xiaoyuan di benua ilahi tengah sangat mirip dengan dinasti Juying di benua Baoping, kaya akan kultivator pedang. Oleh karena itu, pertempuran 3 lintasan, hari itu menarik banyak sekali penonton. Tempat acaranya adalah Jalan Xuanhu, yang dipenuhi dengan rumah-rumah besar dan klan-klan terkemuka di sebelah tembok besar pedang Qi.
Mereka tidak berani memilih jalan Taisiang tempat Chen Sanqiu dan Dong Huafu tinggal, bahkan jika para petarung itu bersedia, tidak akan ada yang datang untuk menonton. Yansi gendut berjinjit, melihat sekeliling. Kenapa kakak Chen belum muncul? Dong Huafu mengunyah roti pipih, apapun yang dibeli tuan muda Dong akan ditanggung oleh Chen Sanqiu atau Yan Zuo. Fen Daci melirik ke arah pintu yang jauh, Chen Sanqiu menepuk bahunya dan Fen tersenyum, aku baik-baik saja. Di ujung jalan yang berlawanan berdiri Qi Shou dan Marquis Gao Ye bersama para kultivator pedang setempat, dan Yan Lehu bersama Jiang Guancheng memimpin para pendatang, memahkotai Lin Junbi muda seperti bintang-bintang di sekitar bulan. Border tetap menjadi yang paling tidak mencolok di antara kerumunan itu. Adik perempuan Marquis Gao Ye, Gao Youqing, akan menjaga jalur pertama. Kakaknya, yang absen pada kunjungan sebelumnya, hadir hari ini. Pang Yuanji berdiri di sampingnya memberikan nasihat terakhir kepada Gao Youqing yang mungil. Kakaknya tahu bahwa adiknya membenci omelannya. Lin Junbi melangkah maju perlahan, Gao Youqing melangkah keluar dengan cepat. Keduanya tidak menunjukkan niat untuk memanggil pedang terbang, mendekat selangkah demi selangkah. Sekelompok makhluk abadi bumi pendekar pedang yang berjongkok di tangga rumah besar itu tertawa, Gao kecil, anak itu cukup tampan untukmu. Pukul dia, gendong dia di pundakmu dan lari, cari tempat yang tenang dan lakukan apapun yang kau suka. Gao Youqing mengabaikan mereka, fokusnya mutlak, matanya tertuju pada pemuda yang mendekat. Lin Junbi, dengan santai, melirik ke kiri dan ke kanan, mengamati rumah-rumah mewah yang berjejer di Jalan Suanhu. Dua alam pengamatan laut penggarap pedang. Satu pedang menentukan hasilnya. Gao Youqing menyerang lebih dulu, pedang terbang kelahirannya melesat pergi tanpa suara. Pedang Lin Junbi membalas serangan sesaat kemudian, dengan mudah menepis pedang Gao Youqing dan berhenti tepat di antara alis Gao Youqing. Wajah Gao Youqing memucat-pucat pasi. Pedang itu menghilang, Lin Junbi berbalik dan berjalan pergi. Yan Lou menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar dari kerumunan, dan melewati Lin Junbi. Lin Junbi tersenyum, luangkan waktu untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Yan Lou mengangguk tegas. Para kultivator pedang yang menyaksikan dari pinggir jalan tidak mencemooh atau mengutuk. Di alam yang sama, kemenangan dalam sekejap hanyalah hasil dari keahlian sang pemenang. Namun, bocah itu benar-benar pantas dipukuli. Dia hampir menyaingi penjaga toko kedua di kedai itu. Seperti yang sudah diduga, penjaga toko kedua tiba berdampingan dengan Ning Yao, datang dari ujung jalan tempat Lin Junbi berjualan. Lin Junbi melirik pria pucat berbaju hijau yang tampak tidak sehat, tersenyum tipis, lalu menatap wanita itu melewatinya. Desas-desus menyebutnya lebih luar biasa, ia telah mendengar pujian tanpa henti bahkan di Taman Plum di Gunung Terbalik. Namun seorang kultivator pedang pengamat laut yang belum genap 10 tahun, betapa luar biasanya? Seorang kultivator inti emas berusia 20-an kemacetan pengkultivator pedang masih kekurangan Naschen Soul? Jauh dari tak terkalahkan. Lin Junbi menggelengkan kepalanya, mengamatinya sejenak lebih lama, dan mendapati bahwa wanita itu bahkan tidak terlalu menarik, jauh berbeda dari Ning Yao dalam Sword Key Great Wall yang ia bayangkan. Chen Ping'an, dengan tangan dimasukkan ke dalam lengan baju, berjalan melewatinya, melirik pemuda itu dan terkekeh, jaga pandanganmu. Seketika jalanan dipenuhi siulan, menggoda salah satu dari mereka sendiri adalah olahraga yang tidak pernah diabaikan oleh tembok besar Ki Pedang, terutama pemilik toko kedua yang berkulit tebal yang mencari uang dengan cara yang lebih tidak tahu malu daripada bertarung. Ternyata targetnya bukanlah gadis kecil seperti Gao Youqing. Lin Junbi membalas dengan senyum, berbicara sendiri. Chen Ping'an mengabaikannya, dan malah menoleh ke arah Border, yang berdiri tersembunyi di tengah kerumunan. Wajah Border tetap tenang, tetapi dalam hatinya ia gelisah. Apakah ia telah membongkar jati dirinya di kedai itu? Mustahil. Ning Yao menarik lengan baju Chen Ping'an, dia berhenti dan bertanya pelan, ada apa? Ning Yao menatapnya. Chen Ping'an mengangguk kecil. Ning Yao menoleh ke Lin Junbi, saat dia menyuruhmu untuk menjaga pandanganmu, kau harus menjaga pandanganmu. Mulut Lin Junbi berkedut. Kemudian Ning Yao menambahkan beberapa kata lagi. Seluruh jalan langsung menjadi sunyi. Chen Sanqiu dan Yan Zuo saling bertukar pandang, membaca rasa iba di mata satu sama lain, dan berusaha menahan tawa. Para dewa pedang yang ditempatkan di tembok bahkan meninggalkan seni, melihat ke gunung dan laut, mereka dan terbang di atas pedang mereka. Karena Ning Yao telah berkata, jika kau berani menerobos di tempat dan menyerang sebagai gerbang naga, aku akan tetap di pengamatan laut, jika kau menerobos lagi dan menyerang sebagai inti emas, aku akan turun ke gerbang naga. Apakah kau menyerah sekarang?